Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 41 Bahasa Indonesia. Bab 41, Terobosan Kultivasi. Teknik Kultivasi di Mensain. Bab 41, Terobosan Kultivasi. Teknik Kultivasi di Mensain. Terjerat oleh badai petir besar Chiliocosm, Ye Sanlang benar-benar putus asa. Dia buru-buru menoleh dan berteriak, "Aku mengaku kalah. Saya menyerah. Jangan bunuh aku." Han Jue menggunakan teknik penyerapan jiwa 6 jalan dan menyedot Naschen Soul-nya ke tangannya. Energi roh 6 jalan melilit jiwa baru lahir Ye Sanlang seperti belenggu yang tak terlihat, melumpuhkannya. Han Jue berbalik. Dia pertama kali kembali ke medan perang dan menemukan cincin penyimpanan Ye Sanlang sebelum kembali ke tempat tinggal guanya. Ayam neraka hitam membuka matanya dan melihat dengan rasa ingin tahu pada sosok kecil di tangan Han Jue. Ye Sanlang ketakutan. Naschen Soul kecilnya bergetar. Han Jue menempatkannya di tanah dan duduk di tempat tidur, menatapnya. "Apa niat sekte jas hujan?" tanya Han Ju. Ye Sanlang menggertakkan giginya saat dia menjawab, "Lampirkan sekte murni giok dan tangkap kejeniusan mereka bersama." Setelah sekte murni giok dihancurkan, para jenius ini tidak punya tempat untuk pergi dan hanya bisa bergabung dengan sekte jas hujan. Han Jue terus bertanya, apakah ini hanya melawan sekte murni giok atau seluruh dunia kultivasi? Seluruh dunia kultivasi. Kamu sangat berani. Apakah ada pembudidaya formasi jiwa di sekte Anda? Tentu saja, Ye Sanlang menjawab dengan jujur. Dalam menghadapi kematian, dia tidak peduli. Apakah ada orang di alam penggabungan Void? Han Jue bertanya dengan mata menyipit. Ye Sanlang berkata tanpa daya, itu adalah dunia legendaris. Setidaknya, saya belum pernah mendengar ada orang yang mencapainya di sekte. Namun, pemimpin kami sudah berada di puncak alam formasi jiwa. Petik 2. Jika sekte jas hujan begitu kuat, mengapa bersembunyi di kegelapan? Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa melawan seluruh dunia kultivasi secara langsung. Pelajaran menyakitkan dari 1000 tahun yang lalu membuat pemimpin kita sangat berhati-hati. Di mana para jenius dari sekte murni giok di penjara? Yah, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya seorang diaken biasa. Diaken biasa yang berada di tingkat ketujuh dari alam jiwa baru lahir. Han Jue merasa bahwa sekte jas hujan sangat berbahaya. Itu terlalu menakutkan. Ye Sanlang berkata dengan hati-hati, "Senior, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi, aku bersumpah, aku tidak akan datang ke sekte murni giok lagi." Ye Sanlang telah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Poin kebencian saat ini, 6 bintang. Tidak dapat diselesaikan kecuali kematian. Han Jue mengangkat alisnya. "Anak muda, jalanmu semakin sempit." Han Jue mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat dan pedang jari surgawi yang tak tertandingi menembak, langsung membunuh jiwa baru lahir Ye Sanlang. Ayam neraka hitam bergidik melihat ini. Ini adalah pertama kalinya melihat Han Jue membunuh musuh. Setelah Ye Sanlang meninggal, Han Jue mulai memeriksa cincin penyimpanannya. Seperti yang diharapkan dari ahli realem jiwa baru lahir tingkat ketujuh, sumber daya di cincin penyimpanannya benar-benar berlimpah. Cincin penyimpanan ini sangat besar. Batu roh menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Ada berbagai peralatan, manual teknik budidaya, pil obat, dan banyak harta lainnya. Han Jue pertama kali melihat manual teknik budidaya. Itu semua adalah teknik kultivasi dan teknik mantra. Dia tidak menyukai mereka. Adapun peralatan, mereka hanya digunakan oleh pembudidaya jahat. Han Jue mulai memeriksa pil. Segera, dia menemukan pil yang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam jiwa baru lahir. Energi roh 6 jalan memasuki pil dan dia merasakan gelombang ki roh yang memancar darinya. Han Jue segera mulai mengkonsumsinya. 2 tahun kemudian, Han Jue menerobos ke tingkat ke-6 dari alam Naschen Soul. Ayam neraka hitam sudah menjadi ayam jago yang agung. Kecerdasannya juga akhirnya mencapai tingkat anak berusia 7 atau 8 tahun. Itu bisa berbicara dalam bahasa manusia sekarang. Perlu disebutkan bahwa ketika Black Hell Chicken memupuk jejak kekuatan iblis, itu sebenarnya mewarisi teknik kultivasi iblis. Itu sangat terkejut.
Han Jue mengerti bahwa ini adalah teknik kultivasi dari Demon Sein di kehidupan sebelumnya. Itu juga bagus. Han Jue tidak perlu mengajarkannya terlalu banyak. Li Qingzi datang mengunjunginya lagi dan berbicara tentang Sekte Jas Hujan. Baru-baru ini, Sekte Jas Hujan tampaknya telah menghilang dan tidak lagi menargetkan Sekte Murni Giok. Li Qingzi akhirnya menemukan lokasi di mana para jenius dari Sekte Murni Giok dipenjara. Dia ingin meminta bantuan Han Jue. Han Jue berkata dengan serius, mungkin ini adalah cara untuk memancingku menjauh dari sekte. Begitu saya pergi, jika Sekte Jas Hujan datang, bisakah Anda menghentikan mereka? Lagi pula, bahkan ahli Nas Chen Sol hanya bisa menjadi diaken di Sekte Jas Hujan. Li Qingzi terdiam. Itu sangat mungkin. Kalau begitu, bahkan jika dia menyelamatkan para jenius itu akan sia-sia. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Penatua Han, saya akan menyerahkan Sekte Murni Giok kepada Anda, kata Li Qingzi dengan sungguh-sungguh. Han Ju mengangguk. Kecuali kita bertemu dengan ahli penggabungan Void, tidak ada yang bisa mengalahkan Sekte Murni Giok. Li Qingzi berseri-seri. Tampaknya Han Jue menjadi lebih kuat selama periode ini. Li Qingzi pergi dengan puas. Han Jue berpikir sejenak dan memulai percobaan simulasi. Dia mengatur tingkat kultivasi Duan Tongtian ke tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa. Han Jue nyaris tidak bertarung untuk hasil imbang. Hal ini menyebabkan dia panik. Orang harus tahu bahwa uji coba simulasi hanya dapat mengatur level kultivasi. Perbedaan antara tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa dan tingkat pertama dari alam formasi jiwa juga sangat besar. Ketika Duan Tongtian benar-benar berkultivasi ke tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa, kekuatannya pasti akan lebih kuat darinya dalam uji coba simulasi. Selain itu, Duan Tongtian hanya berhasil menembus alam formasi jiwa karena Xiaowei. Dia sedikit lemah. Saya harus menerobos ke alam formasi jiwa sesegera mungkin. Kalau tidak, saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Petik 2. Han Jue berpikir dalam hati. Dia mengklik hubungan interpersonal dan memeriksa status teman-temannya. Murid Anda, Yang Tiandong, diserang oleh Sekte Jas Hujan X29. Temanmu, Zhou Fan, diserang oleh Sekte Jas Hujan X48. Muridnya Yang Malang masih dipukuli. Han Jue tidak terlalu khawatir. Setelah diserang berkali-kali, dia masih hidup. Apa artinya itu? Sekte Jas Hujan benar-benar menyukai bakat dan tidak tahan untuk membunuh mereka. Mungkinkah Sekte Jas Hujan bukan bagian dari jalur iblis? Han Jue berpikir dalam hati. Kemudian, dia terus berkultivasi. Murid yang terkasih, tunggu. Tuanmu masih berkultivasi dengan rajin. Ketika dia cukup percaya diri, dia pasti akan menyelamatkanmu. Di sebuah paviliun yang gelap, 4 pria berjas hujan duduk mengelilingi sebuah meja. Mereka semua mengenakan topi jerami yang menyembunyikan wajah mereka. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, mengapa Ye Sanlang belum kembali? Yang lain mengikuti. Apakah sesuatu terjadi? Ye Sanlang adalah seorang ahli di tingkat ke-7 dari alam Nas Chen Sol. Selain tetua pembunuh dewa, tidak ada seorang pun di Sekte Murni Giok yang bisa menahannya, belum lagi ada mata-mata yang berkoordinasi di dalam dan di luar. Petik 2. Siapa mata-mata itu? Saya tidak yakin. Hanya Ye Sanlang yang tahu tentang itu. Hanya ada satu kontak antara setiap mata-mata dan Master Sekte. Sekte Master terlalu berhati-hati. Menurut pendapat saya, akan lebih baik untuk menginjak-injak Sekte Murni Giok. Juga, para murid dari Sekte Murni Giok itu harus dibunuh jika mereka tidak menyerah. Mereka berempat mulai mengeluh tentang Master Sekte mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun tetua pembunuh dewa dari Sekte Murni Giok kuat, dia bukan tandingan Master Sekte. Selain itu, selain Master Sekte, ada ahli formasi jiwa lainnya di Sekte Jas Hujan. Bang! Pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Seorang pria berjubah emas melangkah ke dalam ruangan. Jubah emasnya disulam dengan harimau dan macan tutul, dan dia mengenakan mahkota giok perak biru seperti belati. Dia memiliki wajah yang tampan, mata yang cerah, dan rasa bangga di antara alisnya.
Keempat pria berjas hujan itu menamparkan meja dan bangkit. Beraninya kamu. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan bersiap untuk menebas pria berjubah emas itu. Tatapan pria berjubah emas itu menjadi dingin, dan tekanan yang mengerikan meletus. Seluruh paviliun bergetar hebat, dan keempat pria berjas hujan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria berjubah emas itu berkata tanpa ekspresi, "Saya Huang Jihao dari Sekte Pedang Burung Vermilion. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari Sekte Jas Hujan. Kebetulan saya ingin menantang Sekte Jas Hujan. Katakan padaku, di mana Master Sekte itu?" Huang Jihao. Mereka berempat gemetar lebih keras. Baru-baru ini, ketenaran Huang Jihao menjadi terlalu besar. Salah satu pria berjas hujan tiba-tiba berkata, "Jika kita mengatakannya, kita pasti akan mati. Namun, jika Anda menantang Sekte Murni Giok terlebih dahulu, kami dapat memberi Anda lokasi dari Sekte Jas Hujan. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 42 Bahasa Indonesia. Babak 42, Tantangan Huang Jihao. Babak 42, Tantangan Huang Jihao. Tantang Sekte Murni Giok. Huang Jihao mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Sekte terpencil seperti itu tidak menantang sama sekali." Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Jade Pure Sek. Seorang anggota Sekte Jas Hujan buru-buru berkata, "Baru-baru ini, seorang tetua pembunuh dewa muncul di Sekte Murni Giok. Dia membunuh seorang ahli formasi jiwa dengan satu serangan. Kekuatannya tak terduga." Petik 2. Mendengar ini, Huang Jihao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. "Saya telah bertarung dengan Master Sekte dan Tetua Agung dari Sekte Murni Giok. Kekuatan mereka rata-rata, dan saya belum pernah mendengar tentang penatua pembunuh dewa ini. Jangan berbohong padaku." Huang Jihao berbicara dengan suara rendah. Aura menakutkannya tidak berkurang sedikit pun. "Aku tidak berani berbohong. Itu benar. Anda bisa keluar dan bertanya-tanya." Petik 2. Sekte Nether Virides Chen dihancurkan karena orang ini. Anggota Sekte Jas Hujan lainnya berkata dengan cemas. Mereka berempat digabungkan bukan tandingan Huang Jihao. Mereka takut dia akan menyerang mereka. Mata Huang Jihao berkedip. "Katakan padaku lokasi Sekte Jas Hujan dulu. Aku akan menantang Sekte Jadepure terlebih dahulu, lalu Sekte Jas Hujan." Keempat anggota Sekte Jas Hujan saling memandang. Untuk bertahan hidup, mereka akhirnya berkompromi. Setelah beberapa saat, Huang Jihao pergi. Keempat anggota Sekte Jas Hujan menghela nafas panjang dan jatuh ke kursi mereka. Seberapa kuat orang ini? Salah satu dari mereka menggertakkan giginya. Orang lain memarahi. "Ini tidak penting. Yang penting menurutku ada yang salah dengan penginapan ini. Di mana isolasi kedap suara dan indera surgawi?" Petik 2. Sekte Murni Giok. 2 tahun telah berlalu sejak Li Qingzi pergi. Han Jue masih di tingkat ke-6 dari alam Nas Chen Sol. Dengan bantuan Pilye Sanlang, dia sudah mendekati level ke-7. Ayam neraka hitam sudah setinggi setengah meter, tetapi Han Jue telah menguji usia kerangkanya. Itu masih jauh dari kedewasaan. Suatu hari yang cerah, Chang Yuer datang berkunjung. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat ayam neraka hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan dan menyentuhnya. "Gatal, gatal," ayam neraka hitam melawan dan mundur. Mendengar suaranya yang kekanak-kanakan, Chang Yuer bahkan lebih tertarik. Han Jue hanya bisa berkata, "Berhenti menyentuhnya. Ini adalah gunung saya yang berharga. Jika Anda menyakitinya, bisakah Anda memberi saya kompensasi?" Petik 2. "Cih, biarlah jika aku harus memberimu kompensasi. Menggunakan ayam sebagai tunggangan, kau benar-benar hebat." Chang Yuer cemberut. Meskipun dia mengatakan itu, tubuhnya masih sangat patuh. Dia berbalik dan datang di depannya. Dia mengukur Han Jue dan tersenyum. "Junior Han, aku merasa wajahmu enak dipandang setiap kali aku melihatnya. Aku ingin tahu seberapa luar biasa orang tuamu." "Orang tua? Oh. Mereka tidak ada yang luar biasa." Han Jue tersenyum dalam hatinya. Selama bertahun-tahun,
Han Jue kadang-kadang memikirkan orang tuanya dalam kehidupan ini. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Jika mereka masih manusia, mereka pasti sudah lama mati. Itu bagus. Itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Orang tua Han Jue dalam kehidupan ini tidak terlalu dekat. Ketika mereka meninggalkan Han Jue dan melarikan diri, ikatan darah mereka berakhir. Jika itu adalah orang tuanya di kehidupan sebelumnya, mereka pasti tidak akan menyerah padanya. Chang Yuer melanjutkan, saya mendengar bahwa Penatua Guan akan kembali. Pernahkah Anda mendengar tentang Penatua Guan? Dia dan tuan kita memasuki sekte murni Giok bersama-sama. Namun, 300 tahun yang lalu, dia menyinggung sekte pedang burung Vermilion. Untuk menghindari kecurigaan, Grand Elder diam-diam mengirimnya keluar dari dinasti Yan besar. Setengah tahun yang lalu, dia menggunakan mantra untuk mengatakan bahwa dia akan kembali dan ingin memperjuangkan posisi Master Sekte. Han Jue menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia juga belum pernah mendengar orang seperti itu. Dikatakan bahwa Penatua Guan sangat menyukai tuan kita. Dia mungkin menjadi pendamping Dao tuan kita, lanjut Chang Yuer. Han Ju mengangkat bahu. Dia sedang bermimpi. Perisisuan tidak mengizinkan murid-muridnya menjadi sahabat Dao. Bagaimana dia bisa melanggar aturan sendiri? Dia bertanya, apakah Penatua Guan itu sangat kuat? Chang Yuer mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa dia memperoleh kesempatan di luar Great Yan dan telah menjadi seorang kultivator formasi jiwa. Kali ini, dia telah kembali untuk memimpin Sekte Jadepure untuk melampaui Sekte Pedang Burung Vermilion. Para penatua semua sangat senang. Dengan satu lagi pembudidaya formasi jiwa di Sekte Murni Giok, kami akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan Sekte Jas Hujan. The Great Grand Elder juga sangat senang, tetapi Master Sekte keluar dan tidak tahu tentang ini. Petik 2. Han Jue hanya bisa berduka untuk Li Qingxi. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, hanya untuk kehilangan posisinya. Saat Han Jue hendak bertanya lebih banyak tentang Penatua Guan, sebaris kata tiba-tiba muncul di depannya. Pembawa takdir Conate yang terdeteksi, memeriksa asalnya. Han Ju tercengang. Pembawa pemeliharaan Conate lainnya. Apakah Sekte Murni Jade benar-benar sangat beruntung? Mengapa selalu ada seseorang dengan latar belakang yang kuat? Han Jue buru-buru memeriksa. Huang Jihao, tingkat ketiga dari ranah formasi jiwa, seorang tetua eksternal dari Sekte Pedang Burung Vermilion. Terlahir dengan hati pedang, dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang pedang Dao. Karena bakatnya yang tak tertandingi sejak usia muda, ia telah mengembangkan sikap angkuh. Untuk menjadi lebih kuat, dia bisa menyerahkan segalanya. Huang Jihao, sial, mengapa orang ini ada di sini? Apakah dia akan menantang Jadepure Sek? Han Jue sakit kepala. Tidak bisakah dia berkultivasi dengan benar? Pemberitahuan pilihan muncul di depan Han Jue. Sekte Murni Giok menghadapi tantangan Huang Jihao. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Perintahkan seluruh sekte untuk mengepung dan memusnahkan Huang Jihao dan meraih kemenangan. Nama Anda akan mengguncang dunia dan Anda akan mendapatkan manual teknik budidaya atribut api. 2. Diam-diam mengusir Huang Jihao tanpa menimbulkan terlalu banyak keributan. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. Han Jue memilih opsi kedua. Menjadi terkenal bukanlah gayanya. Terlebih lagi, jika dia secara terbuka mengalahkan Huang Jihao, Sekte Pedang Burung Vermilion pasti akan menjadi musuh Sekte Murni Giok. Han Jue belum mengetahui peringkat Huang Jihao di Sekte Pedang Burung Vermilion. Bahkan jika dia yang terkuat, jika Sekte Pedang Burung Vermilion dan Sekte Jas Hujan bergabung, Sekte Murni Giok tidak akan mampu menanganinya. Sekte Jadepure masih terlalu lemah. Han Ju menghela nafas. Dia memandang Chang Yuer dan berkata, kembalilah dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Apa itu? Tidak nyaman untuk mengatakannya. Cih. Chang Yuer melengkungkan bibirnya dan pergi. Dia masih mengobrol dengan gembira tetapi telah diminta untuk pergi. Siapapun pasti merasa kecewa. Setelah Chang Yuer pergi, Han Jue mulai menggunakan percobaan simulasi untuk mencari lokasi Huang Jihao. Pada saat ini, Huang Jihao berjarak kurang dari 20 km dari Sekte Murni Giok.
Dia berjalan sangat lambat. Han Jue tidak segera bergerak. Tunggu, mari kita lakukan pertempuran percobaan simulasi. Kesadaran Han Jue memasuki percobaan simulasi. 5 menit kemudian, dia mengakhiri uji coba simulasi. Dia mengerutkan kening. Dia tidak buruk sama sekali. Han Jue menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan percobaan simulasi. Dia tidak bisa membunuh orang itu secara insta. Orang ini hanya di tingkat ketiga dari alam formasi jiwa. Han Jue mengubah gaya bertarungnya. 2 menit kemudian, simulasi berakhir. Han Jue mengerutkan kening lagi dan bergumam, seperti yang diharapkan dari hati pedang bawaan. Dia sebenarnya bisa bertahan 2 menit melawan saya. Han Jue kesal. Keributan pertempuran terlalu keras. 2 menit sudah cukup untuk menarik banyak orang. Lawan itu tidak mudah dihadapi. Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika itu sulit, dia masih harus pergi. Ketika pertempuran mencapai sekte murni giok, itu benar-benar akan menghancurkan bumi. Di hutan, Huang Jiao perlahan berjalan ke depan. Ekspresinya sangat tenang, tidak sedikit gugup tentang pertempuran yang akan datang. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu Han Ju. Dia mengenakan jubah Taois dari sekte murni giok dan sikapnya anggun. Dia jelas bukan manusia biasa. Huang Jihao meliriknya. Tingkat ke-9 dari ranah pendirian yayasan. Sangat lemah. Tapi dia tampan. Huang Jihao memiliki kesan yang baik tentangmu. Kesukaan saat ini, 2 bintang. Sederet kata tiba-tiba muncul di depan Han Jue. Dia tercengang. Apa-apaan? Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 43 Bahasa Indonesia. Bab 43, Harta Karun Numinous Pertahanan Kelas 6, Penatua yang terluka parah. Bab 43, Harta Karun Numinous Pertahanan Kelas 6, Penatua yang terluka parah. Mengapa dia tiba-tiba memiliki kesan yang baik tentang saya? Han Ju mengerutkan kening. Hal-hal menjadi lebih sulit. Sulit baginya untuk melakukan apapun kepada seseorang yang menyukainya. Huang Jihao berjalan di depan Han Jue dan berkata, "Berat, aku punya hubungan denganmu. Apakah Anda ingin mengambil saya sebagai tuan Anda? Tidak akan sulit bagimu untuk mencapai alam Naschen Sol di masa depan." Bagi penggarap pendirian yayasan, alam Naschen Sol adalah impian terbesar. Dia tidak percaya bahwa Han Jue tidak akan tergerak. Afinitas. Han Jue memiliki tampilan yang aneh. Afinitas macam apa yang mungkin ada di antara pria? Mungkinkah? Han Jue menggigil dan merasa merinding. Dia mundur selangkah. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini di sekte Jadepure? Han Jue bertanya dengan suara rendah. Huang Jihao menggoda, "Saya Huang Jihao dari sekte pedang burung Vermilion. Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Aku datang ke sekte murni giok kali ini untuk menantang tetua pembunuh dewamu." Han Jue bertanya, "Mengapa menantang tetua pembunuh dewa dan bukan master sekte? Tuan sekte dan mantan ketua sekte Anda telah dikalahkan oleh saya sejak lama. Hanya tetua pembunuh dewa yang berhak membuatku bertarung. Saya awalnya tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan Anda dan ingin menantang sekte jas hujan. Namun, orang-orang dari sekte jas hujan bersikeras bahwa saya berurusan dengan penatua pembunuh dewa sebelum memberitahu saya lokasi mereka." Petik 2. Huang Jihao berbicara dengan sangat santai, menyebabkan kebencian Han Jue terhadap sekte jas hujan melonjak hingga 6 bintang. Han Jue bertanya, "Apakah ada banyak ahli formasi jiwa di sekte jas hujan? Bagaimana kekuatan master sekte mereka?" Petik 2. Memang ada banyak pembudidaya formasi jiwa. Bagaimanapun, mereka memiliki fondasi ribuan tahun. Adapun pemimpin mereka, dia sangat misterius. Aku juga tidak yakin. Apa peluangmu untuk menantang sekte jas hujan? Kenapa kamu banyak bertanya? Apakah Anda akan mengakui saya sebagai tuan Anda atau tidak? Kebaikan Huang Jihao terhadap Anda telah berkurang. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Huang Jihao tampak tidak sabar. Han Jue merasa geli. "Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi kesan baik Anda tentang saya sudah setengah hilang." "Besar. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap lunak terhadapmu." Han Jue langsung mengeluarkan pedang kilin dan berkata,
Jika kamu dapat menerima satu serangan dariku, aku akan mengakui kamu sebagai tuanku. Huang Jihao juga geli. Nak, apakah kamu pernah mendengar namaku? Aku bertanya padamu, apakah kamu berani menghadapi pedangku? Baik, aku akan menerima seranganmu. Jika Anda dapat melukai saya sedikit pun, saya akan berbalik dan pergi. Aku tidak akan mengganggu sekte murni giok lagi. Kamu mengatakannya. Tentu saja. Huang Jihao bangga dan sombong. Setelah memastikan bahwa Han Jue hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah yayasan pendirian, dia tidak mengambil hati kata-katanya sama sekali. Han Jue tiba-tiba menyerang. Energi roh 6 jalan di tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan mengalir ke pedang kilin. Mata Huang Jihao melebar. Energi roh ini, omong kosong. Huang Jihao buru-buru mengangkat tangannya dan mengedarkan energi roh yang melonjak di dalam tubuhnya. Cahaya pedang menyala, dan pedang ki hitam memotong hutan. Itu membubung ke langit dan membelah lautan awan menjadi dua. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kemudian, tanah bergetar dan debu beterbangan. Huang Jihao mengertakkan gigi dan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir pedang ki dari pedang dewa hantu hukuman surgawi. Pedang ki yang menakutkan memaksanya untuk mundur. Perisai pelindung yang dibentuk oleh energi rohnya retak seperti kaca. Tidak baik, dia tidak bisa memblokirnya. Huang Jihao mengutuk pelan dan buru-buru melompat. Saat dia melakukannya, pedang Han Jueki menyerang tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya juga melompat ribuan kaki jauhnya. Aura pedang menyapu dan menghancurkan pepohonan di sepanjang jalan. Sebuah jurang besar muncul di tanah. Itu tak terduga, seperti lembah sempit. Huang Jihao berhenti dan menatap Han Jue dengan kaget. Teknik pedang apa ini? Tidak, ini adalah kekuatan mistik. Huang Jihao yang terkenal seharusnya tidak menarik kembali kata-katanya, kan? Han Jue mendongak dan bertanya tanpa ekspresi. Huang Jihao telah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Poin kebencian saat ini, 4 bintang. Han Jue tidak panik. Dia menatap Huang Jihao. Huang Jihao gemetar karena marah. Dia ingin membunuh Han Jue, tapi dia sudah mengatakan itu, jadi dia tidak akan menamparkan wajahnya sendiri. Selain itu, pedang ki Han Jue memang sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, dia mungkin tidak akan bisa menang. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, siapa kamu? Kamu datang untuk menemukanku dan kamu bertanya siapa aku. Huang Jihao tertawa marah. Ini adalah tetua pembunuh dewa dari sekte murni giok. Aku tahu itu. Dia hidup sesuai dengan reputasinya. Meskipun saya tidak akan datang ke sekte murni giok lagi, saya akan menantang Anda lagi setelah Anda pergi. Dengan itu, Huang Jihao pergi. Han Jue tersenyum menghina dan berpikir, tunggu aku meninggalkan sekte murni giok. Bisakah Anda menunggu sepanjang hidup Anda? Dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, para tetua dari sekte murni giok bergegas mendekat. Ketika mereka melihat adegan pedang ki menebas, mereka tidak bisa tidak merasa khawatir. Namun, mereka menduga bahwa itu adalah Han Jue. Kalau tidak, pertempuran tidak akan berhenti. Apakah ada musuh kuat lainnya? Setelah meninggalkan sekte murni giok, Huang Jihao berdiri di atas pedang terbangnya, merasa marah saat dia menyembuhkan luka-lukanya. Sialan, beraninya kau menipuku. Huang Jihao hampir gila. Jika Han Jue telah mengungkapkan identitasnya sejak awal, bagaimana dia bisa ceroboh? Jika dia berjaga-jaga, bagaimana mungkin dia tidak menerima pukulan itu? Baik, dia tidak bisa memblokirnya, tapi dia tidak akan setuju dengan mudah. Mendesah. Aku ceroboh. Sama seperti Huang Jihao dalam depresi, sesosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Siapa kamu? Mengapa Anda berasal dari sekte murni giok? Petik 2. Pendatang baru itu adalah seorang kultivator berbaju hijau. Dia tampan dan mengesankan. Dia membawa kotak pedang di punggungnya dengan 4 pedang di dalamnya. Huang Jihao sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia langsung mendengus. Apa hubungannya denganmu? Enyahlah. Kultivator berjubah hijau itu tertawa. Beraninya kamu begitu tidak sopan padaku, tidakkah kamu takut mati? Haha, kamu pikir kamu siapa? Kalau begitu, ayo bertarung.
Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Kamu mencari kematian. Ledakan. Kembali ke tempat tinggal gua. Han Jue baru saja duduk ketika dua baris kata muncul di depannya. Kamu diam-diam mengalahkan Huang Jihao dan mendapatkan harta karun Numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous kelas 6, membakar Finbell. Burning Finbell, harta karun Numinous defensif kelas 6. Itu bisa bertahan melawan semua serangan di bawah alam penggabungan Void. Setelah menyuntikkan Spirit Ki, tubuh lonceng akan bertambah berat saat Spirit Ki disuntikkan hingga menjadi seberat gunung. Hah, apa harta karun? Itu bisa bertahan melawan semua serangan di bawah alam penggabungan Void. Besar, Han Jue mengeluarkan Burning Finbell dengan gembira dan mengukurnya dengan hati-hati. Loncengnya berwarna hitam dan memancarkan aura kuno dan jahat. Han Jue segera mulai meneteskan darah di atasnya. 1 jam kemudian, dia bermain dengan Burning Finbell. Setelah berhasil mengikatnya, Burning Finbell seperti lengannya. Ketika itu menyelimutinya, dia merasa sangat aman. Mengenakan Mystic Divine Robe Golden Cicada dan ditutupi dengan Burning Finbell, dia bisa mendominasi segalanya di bawah langit. Han Jue sangat bangga. Kemudian, dia terus berkultivasi. Keesokan paginya, Peri Sisuan datang mengunjunginya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk mencari Han Jue. Han Jue berdiri. Yuer memberitahumu tentang seniorku, Guan Yougang. Dia kembali kemarin, tetapi dia bertemu Huang Jihao di dekat Sekte Murni Giok dan terluka parah. Peri Sisuan berhenti di depan Han Jue dan berkata langsung. Orang yang mengatakan dia ingin menjadi Master Sekte baru saja tiba dan dia sudah dipukuli. Han Jue tidak bisa membantu tetapi berduka untuknya. Guan Yougang sedikit lemah. Huang Jihao sudah terluka, namun dia masih tidak bisa mengalahkannya dalam keadaan seperti itu. Orang seperti itu ingin menjadi sahabat Dao dengan tuannya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 44 Bahasa Indonesia. Bab 44, Pertemuan Domain Abadi, 10 Penggarap Formasi Jiwa. Bab 44, Pertemuan Domain Abadi, 10 Penggarap Formasi Jiwa. Betapa malangnya, Hanju menghela nafas. Apalagi yang bisa dia katakan ketika Peri Sisuan menyebutkan ini. Peri Sisuan menatapnya dan bertanya, Senior Guan berkata bahwa dia kebetulan bertemu dengan Huang Jihao yang keluar dari Sekte Murni Giok. Sebuah hutan di dekat Sekte dihancurkan. Ini diduga semacam pedang Ki. Apakah Huang Jihao ingin menantang Sekte Murni Giok kami tetapi ditolak oleh Anda? Han Jue mengangguk dan berkata, iya. Peri Sisuan menghela nafas. Aku tidak menyangka Huang Jihao yang terkenal akan dikalahkan oleh junior sepertimu. Han Jue memberi isyarat padanya untuk duduk. Peri Sisuan duduk di kursi terdekat dan melanjutkan, saya datang untuk mencari Anda karena saya harap Anda dapat membantu saya menekan Senior Guan. Menekan Guan Yougang. Han Ju bingung. Master Sekte mungkin tidak sekuat Guan Senior, tetapi dia telah melakukan yang terbaik untuk Sekte tersebut. Demi Sekte Murni Giok, dia bahkan menunda kultivasinya. Sangat disayangkan untuk menurunkannya dari posisi Master Sekte. Selain itu, Guan Senior saya ini hanya membalas dendam dan tidak benar-benar mempertimbangkan Sekte tersebut. Ketika luka-lukanya sembuh, saya akan membiarkan dia menantang Anda terlebih dahulu. Jika dia bisa mengalahkanmu, dia bisa menjadi Sekte Master. Bagaimana? Peri Sisuan berkata dengan lembut, nada dan tatapannya tidak berubah. Han Jue ragu-ragu dan berkata, ya, tapi yang terbaik adalah diam-diam melakukan pertempuran ini. Jika itu menyebar di Sekte, itu pasti akan menyebar di dunia kultivasi. Saya tidak ingin terlalu menjadi pusat perhatian. Jika tidak, itu akan menarik masalah tanpa akhir. Sebelumnya, saya membantu Sekte Murni Giok berurusan dengan Sekte Nether Viridescent dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Ini juga mengapa Huang Jihao datang. Tentu saja, ini akan menyelamatkan Senior Guan beberapa wajah. Petik 2. Han Ju mengangguk. Peri Sisuan tiba-tiba melihat ayam neraka hitam di sudut dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu memelihara ayam ini? Itu terlihat luar biasa. Ayam neraka hitam mengangkat kepalanya dan mendengus. Aku seekor phoenix.
Guru memberitahu saya bahwa saya akan menjadi Phoenix cepat atau lambat. Petik 2. Peri siswan tersenyum. Seekor ayam ingin menjadi Phoenix. Aku mendapatkannya dari seorang petani dari sekte. Cukup membosankan untuk berkultivasi secara normal. Tidak buruk memiliki teman, Han Jue menjelaskan sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang asal-usul Black Hell Chicken. Bahkan jika dia melakukannya, siapa yang akan percaya padanya? Perbedaan antara ayam dan burung Phoenix seperti antara ular dan naga. Peri siswan menatapnya lagi dan berkata, pertemuan domain abadi yang terjadi setiap 100 tahun akan segera dimulai. Saya memiliki token domain abadi dan dapat memberikannya kepada Anda. Pertemuan ini adalah peristiwa langka, Anda dapat memperoleh semua peralatan, pil, harta, dan bahkan teknik kultivasi yang Anda inginkan di sana, selama Anda memiliki sumber daya yang cukup. Pertemuan domain abadi. Kedengarannya sangat mengesankan dan hidup. Jika ini dalam novel, itu pasti akan menjadi kesempatan besar bagi protagonis untuk pamer. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mendapatkan musuh baru. Dia tidak bisa pergi. Han Jue menolak dengan sopan. Terima kasih atas niat baik Anda, Guru. Saya hanya ingin memasuki pengasingan. Dengan potensi saya tidak perlu keluar dan mengambil risiko untuk saat ini. Peri siswan mengangguk. Dia kemudian berdiri dan pergi. Han Jue berdiri untuk mengirimnya pergi. Setelah peri siswan pergi, dia kembali ke tempat tidur dan mulai berkultivasi. Pertemuan domain abadi, tes-tes, ketika saya mencapai alam Mahayana, saya bisa pergi melihatnya. Han Jue berpikir dalam hati sambil mengedarkan ki-nya. Sekte Pedang Burung Vermilion. Sebagai sekte yang benar di dunia kultivasi dinasti Yan besar, ada hampir 10.000 murid di Sekte Pedang Burung Vermilion. Kebanyakan dari mereka berkultivasi di Jalan Pedang. Para pembudidaya pedang terkuat di dinasti Yan besar semuanya dari Sekte Pedang Burung Vermilion. Di dalam kamar Master Sekte, Huang Jiao duduk di atas tikar, ekspresinya sangat jelek. Duduk di kepala meja adalah Master Sekte dari Sekte Pedang Burung Vermilion, Tang Han. Tang Han tampak berusia 30-an atau 40-an. Dia juga dianggap tampan. Di bawah alisnya yang tajam, matanya tajam. Sebuah pedang melayang di kedua sisinya. Dia juga memancarkan aura yang sangat tajam. Kamu bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darinya. Tang Han bertanya dengan cemberut. Huang Jihao menggertakkan giginya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, itu benar. Energi rohnya sangat sombong. Ini adalah pertama kalinya saya menemukan energi roh seperti itu. Ini bukan atribut umum, juga bukan akar roh yang langka. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mengingat adegan ketika dia menghadapi pedang dewa hantu hukuman surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Juga apa? Orang ini sangat tampan. Dalam hal penampilan, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Burung Vermilion kami yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Apakah itu penting? Yah, tidak begitu penting. Huang Jihao menghela nafas. Untuk beberapa alasan, ada sedikit rasa kasihan dalam nada suaranya. Tang Han mengerutkan kening. Dia tidak berharap Sekte Murni Giok memiliki sosok seperti itu. Di dunia luar, Huang Jihao mewakili kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Pedang Burung Vermilion. Meskipun dia merasa bahwa dia lebih kuat dari Huang Jihao, dia tidak jauh lebih kuat. Huang Jihao melanjutkan, benar, Sekte Jas Hujan telah muncul dan masih menargetkan Sekte Jadepure. Setelah saya pulih, saya berencana untuk menantang mereka. Petik 2. Tang Han mengangguk dan berkata, meskipun Sekte Jas Hujan mulai menurun 1000 tahun yang lalu, fondasinya tidak dapat diremehkan. Sebelumnya, Grand Elder Agung dari Sekte Murni Giok datang kepada saya, berharap bahwa jalan lurus akan bergabung untuk melawan Sekte Jas Hujan. Saya tidak setuju. Jika orang itu tidak mati, Sekte Jas Hujan tidak akan binasa. Siapa orang itu? Pemimpin Sekte Jas Hujan. Orang ini seperti Anda ketika dia masih muda. Dia bersemangat tinggi dan secara kebetulan, dia jatuh ke jalur iblis dan menjadi pemimpin Sekte Jas Hujan. Saya mendengar dari Grandmaster bahwa di generasinya, pemimpin Sekte Jas Hujan adalah yang terkuat. Kali ini,
Anda dapat menguji kekuatannya, tetapi jangan gegabah. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, cepat mundur. Jangan khawatir. Aku mungkin sombong, tapi aku tidak bodoh. Tentu saja. 7 tahun berlalu dengan cepat setelah Peri Sisuan mengunjunginya. Tingkat kultivasi Han Jue telah mencapai tingkat ke-7 dari alam Nas Chen Sol, dan dia sudah mengejar yang ke-8. Selain pelatihan, Han Jue telah memperhatikan situasi orang lain melalui fungsi hubungan interpersonal dan email. Setelah Yang Tiandong dan Zhou Fan ditangkap oleh Sekte Jas Hujan, tingkat kultivasi mereka meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga tidak diserang oleh Rain Choat Sein. Sepertinya mereka sudah menyerah. Namun, identitas mereka tidak menjadi murid dari Sekte Jas Hujan. Han Jue menduga bahwa mereka hanya berpura-pura menyerah. Li Qingzi, di sisi lain, sering diserang oleh Sekte Jas Hujan dan sering terluka. Master Sekte ini benar-benar bekerja terlalu keras. Demi murid-muridnya, dia telah berlarian kemana-mana. Dia terluka sepanjang waktu dan akan terus terluka ketika dia pulih. Selain itu, Guan Yougang tidak pernah datang untuk mencari Han Jue. Han Jue bisa mengerti. Bahkan Huang Jihao bukan tandingannya. Bagaimana mungkin orang ini berani menantangnya? Perlu disebutkan bahwa ayam neraka hitam telah tumbuh lebih cepat dan lebih cepat baru-baru ini. Kekuatannya sudah setara dengan kultivator Ki Refinement Realem tingkat 8. Belum lagi seekor ayam, bahkan jika itu adalah seorang pembudidaya, sangat sedikit yang bisa mencapai kecepatan ini. Semakin tumbuh, semakin ingin tahu tentang dunia luar. Han Jue harus mencuci otaknya. Di luar sangat berbahaya. Banyak orang ingin memakanmu. Anda harus tak terkalahkan sebelum Anda bisa pergi. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Bahkan aku, tuanmu, juga tidak berani pergi. Seiring berjalannya waktu, Black Hell Chicken tidak lagi berani berpikir untuk pergi. Itu hanya ingin berkultivasi. Suatu hari yang cerah, Li Qingzi berkunjung lagi. Han Jue memperhatikan bahwa auranya lemah dan ekspresinya tidak bagus. Sepertinya dia terluka parah kali ini. Li Qingzi menggertakkan giginya dan berkata, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Lembah daun maple telah dihancurkan oleh Sekte Jas Hujan. Target berikutnya kemungkinan besar adalah Sekte Jade Pure kami. Sebelum Master Sekte Maple Leaf Valley meninggal, dia mengirim pesan kepadaku. Dia mengatakan bahwa ada 10 pembudidaya formasi jiwa di Sekte Jas Hujan, dan mereka cukup untuk menyapu dunia kultivasi dinasti yang besar. Ketika Han Jue mendengar itu, dia bertanya, lalu, mengapa kita tidak lari? Li Qingzi tercengang. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 45 Bahasa Indonesia. Bab 45, Hati Dao Bawaan, Perhatian dari Raja Iblis. Bab 45, Hati Dao Bawaan, Perhatian dari Raja Iblis. Mengapa kita tidak berlari? Apakah ini sesuatu yang harus Anda katakan? Li Qingzi meraung di dalam hatinya. Alasan mengapa dia datang untuk mencari Han Jue adalah untuk memberitahu dia agar dia bisa bersiap. Dia tidak berharap Han Jue ingin pergi secara langsung. Li Qingzi berkata dengan murung, di mana kita bisa melarikan diri. Ada begitu banyak murid. Bahkan jika kita melarikan diri, kita harus melarikan diri dari dunia budidaya yang besar. Namun, jika kita pergi ke dunia kultivasi lain, sekte itu pasti tidak akan membiarkan kita memiliki pijakan dan hanya akan menelan kita. Sekte Jade Pure masih akan binasa. Hanju mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Sekte Murni Giok binasa, selama mereka masih hidup. Sekte Murni Giok dalam bahaya dimusnahkan. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Segera lari. Anda akan diburu oleh Sekte Jas Hujan saat Anda menjelajahi dunia. Anda bisa mendapatkan peralatan. 2. Lindungi Sekte. Orang hanya hidup sekali, Anda tidak bisa mundur selamanya. Setelah mengalahkan Sekte Jas Hujan, Anda bisa mendapatkan harta karun Numinous, manual teknik pedang, dan telur binatang surgawi pemeliharaan. Han Jue tidak segera membuat keputusan tetapi berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika dia melarikan diri, kemana dia bisa lari? Setelah memusnahkan Sekte Murni Giok,
Sekte Jas Hujan pasti akan terus menyerang dan menyapu dunia kultivasi dinasti Yan besar kecuali mereka bergabung dengan mereka. Bergabung jika dia tidak bisa menang. Ini tidak lagi menjaga profil rendah, itu pengecut. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat? Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa melarikan diri. Dia mengenakan Mystic Divine Robe Golden Cicada dan memegang Burning Finbell. Dengan teknik Dewa Angin, bagaimana mungkin dia tidak melarikan diri? Han Jue bertanya, kapan Sekte Jas Hujan akan datang? 10 tahun paling lama. Mereka akan membutuhkan waktu untuk membersihkan kekacauan di lembah daun maple. Petik 2. Han Jue menghela nafas dan berkata, Master Sekte, mengapa Sekte Murni Giok kita menjadi sasaran satu demi satu? Saya pikir sekte kami sangat kuat. Petik 2. Li Qingzi merasa malu dan tersipu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Sekte Jadepure memang kuat, tetapi yang terkuat, yang juga merupakan leluhur pendiri, pergi mencari jalan untuk menjadi dewa tanah. Dia pergi selama 500 tahun tanpa berita apapun. Jika dia ada di sini, bagaimana mereka berani menyerang kita? 1000 tahun yang lalu, dalam pertempuran terakhir melawan Sekte Jas Hujan, leluhur pendiri adalah penyumbang terbesar. Han Jue mengangkat alisnya. Dengan kata lain, Sekte Jas Hujan sedang membalas dendam. Li Qingzi mengangguk tak berdaya. Bagi manusia, 1000 tahun sangat lama, tetapi di dunia kultivasi, tidak. Khusus untuk sebuah sekte, Li Qingzi adalah master sekte generasi ketiga dari Jadepure Sect dan masternya, Great Grand Elder, adalah yang kedua. Pendiri meninggalkan harta untuk menghubunginya. Great Grand Elder dan saya sudah menggunakannya. Saya ingin tahu apakah pendiri dapat merasakannya. Jika dia bisa kembali, Sekte Jas Hujan tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat itu, kita pasti akan menjadi sekte terkuat di dunia budidaya yang besar. Penatua Han, kita harus mengertakkan gigi dan menanggung ini. Selama kita bisa menahannya, kita tidak akan memiliki ancaman di masa depan. Anda dapat berkultivasi dengan damai. Pendirinya bahkan mungkin bisa mengajarimu teknik kultivasi dari tanah abadi. Li Qingzi meraih tangannya dan berkata dengan nada serius. Han Jue hampir merinding. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan menghela nafas. Baiklah, aku akan menghadapi Sekte Jas Hujan bersamamu. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika saya tidak bisa menang, saya hanya bisa berlari. Li Qingzi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jika kita benar-benar tidak bisa menang, aku tidak akan membiarkanmu mati bersama kami. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Li Qingzi pergi. Han Jue ingin memintanya untuk meminum beberapa pil untuk membantunya meningkatkan kultivasinya, tetapi Li Qingzi dengan canggung mengatakan bahwa Sekte Murni Giok tidak memiliki pil yang cocok untuk kultivasi alam Nas Chen Sol. Sekte Murni Giok tidak memiliki alkemis. Han Jue berbalik untuk melihat ayam neraka hitam dan berkata, apakah kamu melihat? Ini benar-benar berbahaya. Bahkan jika kita tidak menimbulkan masalah, ada musuh yang ingin membunuh kita di mana-mana. Ayam neraka hitam mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Tuan, apakah Anda percaya diri? Tidak. Haruskah kita lari dengan tenang? Petik 2. Lumayan, kamu sudah menerima ajaranku. Betulkah? Kami akan menunggu sebentar. Hari itu, Han Jue datang ke Sekte Dalam dan membeli tas penjinak binatang. Sangat nyaman untuk membawa Black Hell Chicken bersama seperti ini. Setelah meninggalkan pavilion, tepat saat dia akan kembali, sebaris kata tiba-tiba muncul di depan matanya. Pembawa takdir Conate yang terdeteksi, memeriksa asalnya. Pembawa pemeliharaan Conate lainnya, Sekte Murni Jade benar-benar magnet takdir. Han Jue segera memilih untuk memeriksa. Suan Qingjun, tingkat ketiga dari ranah Yayasan Pendirian. Identitas aslinya adalah tubuh fana Raja Iblis. Dia dilahirkan dengan hati Dao bawaan dan sangat berbakat. 800 tahun yang lalu, Raja Iblis ingin melampaui Dao dan naik. Karena itu, dia menciptakan tubuh fana. Tubuh utama disegel di kedalaman jiwa esensi. Tubuh fana berkeliling dunia dan mengalami berbagai aspek kehidupan, mengkonsolidasikan hati Dao. Ada jejaknya di mana-mana di 9 surga dan 10 bumi. 3 tahun lalu,
dia bergabung dengan Sekte Murni Giok dan telah bersembunyi di sana sejak itu. Raja Iblis. Itu sangat mengesankan. Dia memiliki hati dao bawaan bahkan sebagai iblis. Klise terbalik macam apa ini? Han Jue terdiam. Dia mengikuti instruksi sistem dan melihat Suan Qingjun. Wanita ini mengenakan jubah Taois dari Sekte Murni Giok. Sosoknya rata-rata dan dia tidak luar biasa cantik dari belakang. Ketika dia menoleh, Han Jue menilainya. Penampilannya rata-rata. Dia adalah murid perempuan yang sangat biasa. Jika seseorang mengamati jalanan, mereka akan dengan mudah melewatinya tanpa memperhatikannya. Suan Qingjun berdiri di pinggir jalan, melihat orang-orang berdebat. Dua murid laki-laki memperebutkan murid perempuan yang cantik. Haruskah aku merayu Raja Iblis? Dia akan naik dan setidaknya seorang kultivator Mahayana. Han Jue berpikir dalam hati. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, dia ingin menghindari masalah. Han Jue berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia tidak melihat Suan Qingjun meliriknya. Suan Qingjun memiliki kesan yang baik tentangmu. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Han Jue berhenti, wajahnya penuh tanda tanya. Apa-apaan? Dia berbalik dan bertemu dengan tatapan Suan Qingjun. Omong kosong. Raja Iblis memperhatikannya. Han Jue panik karena suatu alasan dan tersenyum sopan padanya. Kebaikan Suan Qingjun terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 2 bintang. Han Jue buru-buru pergi. Suan Qingjun berbalik dan mengikutinya. Setelah meninggalkan kota sekte dalam, Han Jue segera menggunakan teknik Dewa Angin dan kembali dengan cepat. Setelah kembali ke Conate Cave Abode, Han Jue duduk di tempat tidur dengan panik. Kuharap dia hanya berpikir aku cantik dan tidak benar-benar memperhatikanku. Han Jue berpikir dalam hati. Dia tidak bodoh. Bahkan jika Suan Qingjun menyukainya, dia tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis. Sudah berapa tahun dia berkeliaran di dunia fana. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan seseorang pada pandangan pertama dan menyerahkan segalanya? Jika Han Jue mencoba untuk menyenangkan dia, hanya akan ada satu hasil. Perbudakan. Suan Qingjun datang ke tempat tinggal gua dan melihat kata-kata di dinding gunung. Bertahan hari ini, besok merdeka. Dia berusaha untuk tidak tertawa. Anak ini menarik. Suan Qingjun tersenyum. Tapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Kata-kata ini masuk akal. Suan Qingjun berpikir sejenak dan pergi. Setelah dia pergi, Han Jue menghela nafas lega. Saya berharap dia akan menyerah keinginan untuk saya, gumam Han Jue pada dirinya sendiri. Ayam neraka hitam bertanya, keinginan apa? Han Jue berkata dengan marah, keinginanku untuk memakanmu. Ah, wanita itu ingin memakanmu, Tuan. Dengan kata lain, apakah wanita itu lebih kuat dari Han Jue? Han Jue memiliki ekspresi aneh dan berkata, dalam arti tertentu, ya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 46 Bahasa Indonesia. Bab 46, Pendamping Dao, Awan Jungkir Balik Kekuatan Mistik. Bab 46, Pendamping Dao, Awan Jungkir Balik Kekuatan Mistik. Karena tekanan yang dibawa oleh Sekte Jas Hujan, Han Jue berkultivasi lebih keras. Ayam neraka hitam hanya bisa menderita dalam diam. Saat Han Jue mencoba yang terbaik untuk menyerap Qi, spirit Qi di gua tempat tinggal melonjak ke tubuhnya. Kecepatan di mana Black Hell Chicken menarik spirit Qi ditekan. 7 tahun kemudian, Han Jue akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-8 dari alam Nas Chen Sol. Dia masih merasa waktu itu sangat sempit. Jika dia bisa menerobos ke ranah formasi jiwa sebelum Sekte Jas Hujan menyerang, dia akan lebih percaya diri. Han Jue menyerap Qi sambil memeriksa hubungan interpersonalnya. Temanmu Zhou Fan diserang oleh Sekte Jas Hujan X87. Murid Anda yang Tiandong diserang oleh Sekte Jas Hujan X87. Teman baikmu Mo Zhu diserang oleh sesama murid. Teman baikmu Li Qingzi diserang oleh sesama anggota sekte dan terluka parah. Mengapa Li Qingzi diserang oleh sesama anggota sekte? Han Ju tercengang. Apakah ada mata-mata lain? Dia segera memeriksa Jade Pure Sek.
Para pembudidaya alam Naschen Sol bukanlah mata-mata. Tunggu, mungkinkah Guan Yougang? Han Jue benar, itu adalah Guan Yougang. Guan Yougang tidak berani menantang tetua pembunuh dewa, jadi dia menyerah untuk menjadi Master Sekte. Namun, dia tidak bisa membiarkannya berbaring, jadi dia mencari Li Qingzi untuk berdebat dan mengambil kesempatan untuk melampiaskannya. Para tetua sekte sangat tidak senang dengannya karena ini. Sekte Jadepure berada dalam bahaya sekarang, tapi dia masih menyebabkan masalah. Apakah dia masih ingin menjadi sekte master dalam keadaan seperti itu? Setelah Guan Yougang dimarahi, dia mengasingkan diri dengan marah dan tidak lagi menunjukkan dirinya. Namun, dia tidak meninggalkan sekte. Dia jelas memiliki sekte murni giok di dalam hatinya. Han Jue tidak tahu semua ini. Dia terus membaca email-email itu. Perisi Xuan, Chang Yuer, dan Xing Hong Xuan semuanya baik-baik saja. Teman baik lainnya kurang lebih berkelahi dengan orang lain, termasuk Xuan Qingjun. Kultivasi Xuan Qingjun masih di tingkat ketiga dari ranah yayasan pendirian. Han Jue curiga bahwa dia tidak berkultivasi sama sekali dan hanya mengamati orang lain. Ketika Han Jue berpikir untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan kehadiran Xuan Qingjun. Wanita ini ada di sini lagi. Apakah rekan Daois ada di sini? Bolehkah aku mengunjungimu? Mendengar suara Xuan Qingjun, Han Jue menjadi gugup. Dia memikirkannya. Pihak lain pasti tahu bahwa dia ada di sini. Jika dia berpura-pura keluar, kesukaannya mungkin hilang. Pihak lain adalah Raja Iblis. Kesukaannya jelas lebih baik daripada kebencian. Setelah berpikir, Han Jue membuka pintu batu tempat tinggal gua. Xuan Qingjun berjalan mendekat. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihatnya. Han Jue tidak berdaya. Ayam neraka hitam masih ingat aura Xuan Qingjun. Ia berteriak ketakutan, "Tolong! Jangan makan tuanku." Xuan Qingjun bingung. Han Jue merasa sedikit canggung. Dia memelototi ayam neraka hitam, yang tidak berani berbicara lagi. Dia berjalan di depan Han Jue dan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah murid dari puncak bambu giok, Xuan Qingjun. Saya bertemu Anda di sekte dalam beberapa tahun yang lalu dan terkejut. Sejak saat itu, sosokmu terkubur di hatiku. Aku datang mengunjungimu dengan gegabah kali ini. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya." Petik 2. Bagaimana langsung? Han Jue merasa canggung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ketampanan senior benar-benar langka di dunia ini, kamu benar-benar tak tertandingi. Junior bersedia menawarkan harta karun. Saya harap kakak senior tidak akan menolak saya. Petik 2. Xuan Qingjun tersenyum. Dengan flip tangannya, sepotong batu giok muncul. Han Jue bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa ini?" "Ini adalah token tempat tinggal abadi surgawi. Tempat tinggal abadi surgawi adalah tanah suci kultivasi dari dunia kultivasi. Hanya dengan mendapatkan token tempat tinggal abadi surgawi, seseorang dapat berkultivasi di sana. Sesampai di sana, setidaknya seseorang dapat mencapai alam Naschen Sol." Xuan Qingjun tersenyum dan menjelaskan. Dia mendengus dalam hatinya. "Saya tidak percaya Anda tidak akan tergoda. Nak, aku menginginkanmu hanya karena ketampananmu." Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, Junior. Hanya saja saya tidak ingin meninggalkan sekte Jadepure. Saya berencana untuk berkultivasi di sekte selamanya." Petik 2. Xuan Qingjun membeku di tempat. Dia mengubah harta lagi dan berkata, "Ini adalah pedang roh bumi. Itu dapat dengan mudah membunuh para ahli realem inti emas." Petik 2. Tidak cukup. Aku akan memberimu sebotol pil lagi untuk menerobos ke ranah inti emas. Erim, aku akan memberimu teknik budidaya tempering tubuh yang lain. Aku akan menambahkan 3 teknik mantra lagi. Brengsek. Dia benar-benar kaya. Jika itu 100 tahun yang lalu, Han Jue pasti tidak akan bisa menolak. Dia benar-benar tidak ingin bekerja keras lagi. Han Jue ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah berada di alam Naschen Sol." Dia tidak lagi menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia mengungkapkan tingkat kultivasi ranah Naschen Sol tingkat 8 dan kemudian menyembunyikannya lagi. Xuan Qingjun terkejut.
Dia langsung menebak yang sebenarnya dan bertanya, kamu, adalah penatua pembunuh dewa. Han Ju mengangguk. Pihak lain adalah Raja Iblis. Karena dia telah menargetkannya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Suan Qingjun bahkan lebih senang. Dia tidak menyangka bahwa penilaiannya akan begitu baik sehingga dia akan langsung menangkap penatua pembunuh dewa yang paling misterius dan kuat dari Sekte Murni Giok. Kebaikan Suan Qingjun terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 4 bintang. Dia mengeluarkan sebotol pil lagi dari lengan bajunya dan berkata, ini adalah pil jiwa baru lahir kelas 1. Ini dapat membantu Anda meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Apakah 1 botol cukup? Jika tidak, saya akan memberi Anda yang lain. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebotol Naschen Soul Pills lagi. Kali ini, Han Jue benar-benar tidak tahan lagi. Dia dengan hati-hati bertanya, Junior, apa latar belakangmu? Suan Qingjun akhirnya menyadari bahwa dia telah diekspos. Tapi itu tidak masalah sekarang. Identitas saya tidak penting. Saya ingin menjadi teman Dao dengan Anda. Saya ingin tahu apakah kakak senior bersedia. Suan Qingjun bertanya sambil tersenyum. Han Jue mengerutkan kening dan bertanya, karena kamu bisa mengambil begitu banyak harta, kamu pasti luar biasa. Bisakah Anda membantu kami menangani Sekte Jas Hujan? Jika Raja Iblis mengambil tindakan, maka itu akan aman. Suan Qingjun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya peduli padamu dan bukan Sekte Murni Giok. Mungkinkah Anda berkultivasi untuk Sekte? Han Jue tetap diam. Memang, tidak mudah untuk memerintahkan Raja Iblis. Tapi 2 botol pil jiwa baru lahir ini sangat harum. Sangat sulit baginya untuk menolak mereka. Jika saya berjanji, berapa harga yang akan saya bayar? Han Jue bertanya dengan hati-hati. Suan Qingjun menutup mulutnya dan tertawa. Aku tidak akan memakanmu. Kami akan berkultivasi bersama. Anda hanya akan menjadi lebih kuat. Itu berita bagus untukmu. Suan Qingjun ingin menjadi sahabat Dao Anda. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Tolak. Bagaimana kita kultivator pria bisa diancam oleh seorang wanita? Anda akan mendapatkan kebencian Raja Iblis dan warisan kekuatan mistik pedang Dao. 2. Terima. Kalian berdua akan menjadi sahabat Dao. Anda akan terpengaruh oleh karma dan pemeliharaan. Anda akan bisa mendapatkan bantuan dari Raja Iblis dan mendapatkan warisan kekuatan mistik. Apa yang akan terjadi jika dia menolak Suan Qingjun? Akankah Raja Iblis muncul? Itu adalah pukulan besar yang akan naik. Han Jue menghela nafas dalam hatinya dan berkata, kalau begitu, aku akan menjadi teman Dao denganmu. Kamu telah berhasil menjadi pendamping Dao Suan Qingjun. Anda telah mendapatkan warisan kekuatan mistik. Selamat telah memperoleh kekuatan mistik, awan jungkir balik. Awan jungkir balik, kekuatan mistik gerakan. 1 jungkir balik dapat menempuh jarak 100.000 mil. Kebaikan Suan Qingjun terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 4,5 bintang. Awan jungkir balik. Luar biasa. Mata Han Jue berbinar. Ini adalah teknik melarikan diri yang saleh. Haha. Jika Raja Iblis bertindak ceroboh saat ini, dia akan segera melakukan jungkir balik dan melarikan diri sejauh 100.000 mil. Suan Qingjun tersenyum dan meletakkan 2 botol Naschen Soul Pills di tangannya. Mulai sekarang, Anda adalah mitra kultivasi saya. Berkultivasi dengan baik. Aku akan datang kepadamu saat aku membutuhkanmu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Han Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, selain saya, apakah Anda memiliki pendamping Dao lain? Suan Qingjun berhenti dan mendengus. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak suka manusia. Jika bukan karena fakta bahwa saya membutuhkan teman dan Anda sangat tampan, saya tidak akan memilih Anda. Dia cepat pergi. Han Li melihat 2 botol Naschen Soul Pills di samping tempat tidurnya dengan putus asa dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ayam neraka hitam bertanya dengan takut-takut, Tuan, apakah dia masih akan memakanmu? Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 47 Bahasa Indonesia. Bab 47, Mencapai Alam Formasi Jiwa, 10.000 Pedang Sekte. Setelah Suan Qingjun pergi,
Han Jue membuka satu botol. Ada 12 pil di setiap botol. Dia pertama kali menggunakan energi roh 6 jalan untuk mengujinya. Setelah memastikan bahwa itu bukan racun, dia mulai meminumnya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa efeknya sangat kuat. Itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari pil Ye Sanlang. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis, dia murah hati. Han Jue menahan keterkejutannya dan mulai berkultivasi. Di istana bawah tanah yang gelap. Pa. 1. Suara cambuk yang menyerang daging bisa terdengar. Yang Tiandong dan Zhou Fan diikat ke tiang kayu. 2 anggota sekte jas hujan menyerang dengan cambuk mereka, menyebabkan darah berceceran di tanah. Banyak pembudidaya yang berkultivasi di kejauhan tidak tahan untuk menonton. 2 orang dari sekte murni giok ini benar-benar keras kepala. Ya, setiap tahun, mereka harus melarikan diri dan dipukuli. Namun, mereka tidak menyerah. Betapa menyedihkan. Mengapa sekte itu tidak membunuh mereka? Jika kita membunuh mereka, bagaimana kita akan memenangkan hati mereka? Sebenarnya, adalah ide yang bagus untuk bergabung dengan sekte jas hujan. Para pembudidaya berdiskusi. Setelah beberapa saat, Yang Tiandong dan Zhou Fan dijatuhkan. Salah satunya memiliki garis keturunan Demon Sein. Yang lainnya adalah reinkarnasi dari seorang kultivator Mahayana. Pada saat ini, keduanya terengah-engah. Cambuk anggota sekte jas hujan tidak biasa. Mereka dibuat dari tendon sejenis binatang iblis. Ketika itu mengenai tubuhnya, seolah-olah sepotong daging telah dirobek oleh penggaruk. Itu sangat menyakitkan. Yang Tiandong berbaring di tanah dan menggertakkan giginya. Ini rencanamu. Kami ditangkap bahkan sebelum kami keluar. Petik 2. Zhou Fan sangat sedih. Matanya dipenuhi air mata. Sudah berapa tahun, mereka gagal melarikan diri setiap saat. Brengsek. Jika saya berhasil di masa depan, saya pasti akan membuat sekte Anda menderita. Mari kita berhenti berjuang dan menunggu guru datang. Yang Tiandong menghela nafas. Guru, kenapa kamu belum datang? 10 tahun yang lalu, Li Qingzi datang dan ingin menyelamatkan mereka tetapi gagal. Namun, sebelum dia pergi, Li Qingzi mengirim transmisi suara kepadanya, memberitahunya bahwa Han Jue akan datang cepat atau lambat dan memintanya untuk membantu menstabilkan hati para murid lainnya. Kata-kata inilah yang membuat Yang Tiandong bertahan. Zhou Fan berkata dengan marah, "Tuanmu sangat pemalu, tidak mungkin dia datang." Dia sudah tahu bahwa Han Jue adalah tetua pembunuh dewa. Meskipun dia terkejut, dia mengerti kepribadiannya. Bakat orang ini memang menakutkan, tapi dia terlalu takut mati. Seseorang yang sangat takut mati tidak akan menyelamatkan mereka. Jika dia mau, dia pasti sudah menyelamatkan mereka. Yang Tiandong menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, tuanku pasti akan datang." Dia mungkin diam-diam mengawasi untuk melihat apakah saya dapat menanggung ini dan apakah hati Dao saya cukup stabil. Petik 2. Zhou Fan memutar matanya. Dia merasa bahwa anak ini sudah gila. Mendesah. Bukan hanya dia, bahkan Zhou Fan sendiri tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 2 tahun kemudian, Han Jue dengan paksa menerobos ke alam Naschen Soul tingkat ke-9. Harus dikatakan bahwa pil Raja Iblis sangat berguna. Dia harus memikirkan cara untuk meminta lebih banyak di masa depan. Pada awalnya, Han Jue khawatir Suan Qingjun akan sering mencarinya, tetapi dia hanya bermimpi. Tampaknya Suan Qingjun tidak serakah untuk tubuh fisiknya. Dia telah menjadi pendampingnya sehingga dia bisa menggunakan dia sebagai Raja Iblisnya sendiri di masa depan. Han Jue tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Sebelum itu, dia harus menjadi sekuat mungkin. Bagaimana jika Suan Qingjun ingin memerasnya hingga kering? 4,5 bintang kesukaan tidak berarti bahwa Suan Qingjun tidak akan menyakitinya. Berapa banyak orang yang dibunuh karena cinta? 1. Dalam kehidupan sebelumnya, film-film luar negeri sering mengangkat semangat ini, terutama film-film superhero. Han Jue mulai mewarisi kekuatan mistik awan Somersault. Jarak gerakan Somersault Cloud terkait dengan kekuatan spiritual yang dimasukkan ke dalamnya. Itu tidak memiliki jarak tetap untuk bepergian. Setelah warisan berhasil,
dia kemudian akan mengujinya menggunakan orang terkuat di Sekte Murni Giok. Yang terkuat adalah Guan Yougang, yang berada di tingkat kedua dari alam formasi jiwa. Han Jue terus mencari pembudidaya alam Nas Chen Sol. Dia menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan siapapun dari Sekte Jas Hujan. Masih ada waktu. Dia bisa terus berkultivasi dan berusaha untuk menerobos ke ranah formasi jiwa sesegera mungkin. Han Jue bersemangat dan terus menyerap Qi. Sebulan kemudian, Li Qingzi datang untuk menemukannya. Han Jue mengerutkan kening dan bertanya, apakah Sekte Jas Hujan ada di sini? Dia sudah dekat dengan alam formasi jiwa, tetapi musuh datang saat ini. Menyebalkan sekali. Bukan itu masalahnya. Huang Jihao dari Sekte Pedang Burung Vermilion menyergap Sekte Jas Hujan dan akhirnya ditangkap oleh mereka. Sekte Pedang Burung Vermilion sangat marah dan ingin bergabung dengan kami untuk menyerang mereka. Situasi telah berbalik. Li Qingzi menjadi semakin bersemangat. Dia sangat mencintai Huang Jihao sekarang. Orang ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dia telah melakukan hal yang benar kali ini. Han Jue mengangkat alisnya. Tidak buruk, Huang kecilku. Kalau begitu kalian semua bisa pergi. Panggil Penatua Guan. Aku akan menjaga Sekte Murni Giok. Anda bahkan dapat memobilisasi semua ahli Nas Chen Sol. Saya sendiri sudah cukup, kata Han Jue dengan serius. 1. Wajah Li Qingzi berkedut. Anda benar-benar profil rendah. Han Jue berkata dengan suara rendah, aku akan menerobos ke alam formasi jiwa. Saya butuh waktu. Mendengar itu, tubuh Li Qingzi bergetar dan dia sangat gembira. Han Jue bisa membunuh seorang kultivator alam formasi jiwa di alam Nas Chen Sol. Ketika dia menerobos ke ranah formasi jiwa, bukankah itu berarti? Dia tidak berani membayangkan. Li Qingzi berkata dengan penuh semangat, baiklah. Anda bisa tinggal di sini dan terobosan. Serahkan masalah ini kepada kami. Selain Sekte Pedang Burung Vermilion, sekte lain harus bergabung dengan kami. Petik 2. Kalau begitu, saya berharap Master Sekte sukses. Mereka berdua tidak mengobrol lama sebelum Li Qingzi pergi dengan penuh semangat. Sebelum pergi, dia bermain dengan Black Hell Chicken. Kesal, Black Hell Chicken memanfaatkan momen ketika dia berbalik untuk mematuk pantatnya. Li Qingzi sangat marah. Namun, setelah merasakan tatapan Han Jue, dia segera pergi. Han Jue menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kecoa ini seperti anak kecil. Kecoa adalah nama panggilan yang dia berikan kepada Li Qingzi. 1. Dia tidak bisa dibunuh. 2. Setengah tahun kemudian, Li Qingzi dan Guan Yougang meninggalkan Jade Pure Sek dengan selusin Penatua Nas Chen Sol, murid inti, dan murid elit. Hal ini menyebabkan keributan besar di sekte dalam. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di dunia kultivasi. Di sisi lain, Han Jue datang ke paviliun binatang peliharaan, mengeluarkan token penatuannya, dan memasuki alam 10.000 setan. Dia berencana melampaui kesengsaraan di sana. Kesengsaraan formasi jiwa akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan dapat dengan mudah meratakan gunung. Dia tidak ingin menghancurkan Conate Cave abodenya, jadi dia memikirkan 10.000 Demon Realm. Sebelum datang, dia telah bertanya kepada peri Sisuan dan dia menyarankan agar dia datang ke alam 10.000 iblis. Jika dia menghadapi kesengsaraan di luar sekte, akan merepotkan jika dia bertemu musuh. Setelah memasuki alam 10.000 iblis, Han Jue menemukan dataran dan bermeditasi. Dia mengeluarkan pil Nas Chen Sol kelas 1 dan mengkonsumsinya. Setengah tahun berlalu, Han Jue mengandalkan pil dan dengan cepat mencapai keadaan menerobos. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sebelum melampaui kesengsaraan, dia mengklik hubungan interpersonal. Li Qingzi dan yang lainnya masih hidup. Itu bagus. Namun, tampaknya beberapa penatua telah pergi. Han Jue tidak bisa mengingat siapa mereka. Setelah membunuh Duan Tongtian, banyak tetua memiliki kesan yang baik tentang dia. Untuk saat ini, tidak ada hal besar yang terjadi. Dia bisa menerobos. Han Jue segera bersemangat dan bersiap untuk menerobos. Saat roh Qi surga dan bumi melonjak ke tubuhnya, awan petir yang bergulir juga mulai berkumpul. Semua binatang di alam 10.000 iblis menjadi gelisah.
Kekuatan surgawi yang menakutkan menyelimuti dunia kecil ini. Dengan jubah Divine Mystic jangkrik emas dan teknik 6 jalan reinkarnasi, kesengsaraan Han Jue tentu saja tidak sulit. Harus dikatakan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi formasi jiwa jauh melebihi kesengsaraan surgawi jiwa yang baru lahir. Untungnya, energi roh 6 jalan cukup kuat. Han Jue tidak menggunakan Burning Fin Bell. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi kesengsaraan. Banyak pembudidaya meninggal selama transendensi kesengsaraan. Potensi dan teknik budidaya Han Jue secara alami tidak akan membiarkan dia gagal. Beberapa hari kemudian, Han Jue berhasil menerobos tingkat pertama dari alam formasi jiwa. Kamu telah berhasil menembus ke ranah formasi jiwa dan memperoleh warisan kekuatan mistik pedang Dao. Selamat mendapatkan kekuatan mistik, Sekte 10.000 Pedang. Sekte 10.000 Pedang, menggunakan pedang Qi sendiri untuk memanggil bayangan pedang-pedang kuno di sungai panjang sejarah. Kuantitas pemanggilan terkait dengan energi roh seseorang. Han Jue membuka matanya, dan energi roh 6 jalan di tubuhnya mulai meningkat. Itu seperti sungai yang berubah menjadi sungai, lalu laut. Pada saat itu, bayangan terbang keluar dari atas kepalanya. Itu memiliki penampilannya. Jiwa esensinya meninggalkan tubuhnya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 48 Bahasa Indonesia. Bab 48, Hadiah Raja Iblis. Bab 48, Hadiah Raja Iblis. Nama, Han Jue. Masa hidup, 158/3007. Ras, Fana. Kultivasi, level 1 dari alam formasi jiwa. Teknik, 6 jalan reinkarnasi, dapat diwariskan. Sihir, pedang surgawi jari tak tertandingi, 7 langkah ilusi, 3 pedang bayangan murni, tak tertandingi, segel pengusir iblis 9 naga, badai petir besar Ciliokosem, teknik dewa angin. Kekuatan mistik, penyerapan jiwa 6 jalur, pedang dewa hantu hukuman surgawi, tiru langit dan bumi, awan jungkir balik, 10.000 pedang sekte, dapat diwariskan. Peralatan, jubah surgawi mistik cicada emas, harta karun numinous kelas 7, sabuk alam semesta kecil, pedang kilin, tali pengikat setan, lonceng fin yang membakar, harta karun numinous kelas 6. Potensi budidaya, fisik spiritual dari 6 jalan. Ini berisi potensi budidaya angin, api, air, tanah, kayu, dan guntur terbaik. Meningkatkan pemeliharaan sampai batas tertentu. Penyelenggaraan bawaan adalah sebagai berikut. Tak tertandingi, kecantikan abadi, pesona terbaik. Destin Sword Fanatik, bakat pedang Dao terbaik, kemampuan belajar pedang Dao terbaik. Teknik gerakan tak tertandingi, kecakapan teknik gerakan terbaik. Descendant of the Immortal Emperor, setelah permainan dimulai, Anda akan menerima teknik kultivasi yang tak tertandingi dan 1000 batu roh kelas atas. Periksa hubungan antar pribadi. Tingkat pertama dari alam formasi jiwa. 3000 tahun kehidupan. Han Jue terkejut. Ranah Naschen Soul baru berusia sedikit lebih dari 1000 tahun, tetapi alam formasi jiwa secara langsung melipat gandakan umurnya. Besar. Segera, Han Jue mengeluarkan Burning Fin Bell dan menutupi dirinya sebelum melanjutkan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. 2 hari kemudian, Han Jue mulai mewarisi warisan Sekte 10.000 Pedang. 10.000 Pedang Sekte adalah teknik pembunuhan skala besar. Pedang Dewa Hantu Hukuman Surgawi lebih seperti serangan garis lurus. Keduanya memiliki kekuatan mereka. Mengandalkan potensi budidaya pedang dan kemampuan pemahamannya yang terbaik, Han Jue memahami 10.000 pedang sekte dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia berdiri dan pergi. Sesampainya di formasi teleportasi, para murid yang menjaganya memandangnya dengan kagum. Keributan dari kesengsaraan itu terlalu menakutkan. Para murid segera memikirkan penatua pembunuh dewa. Tak lama, Han Jue kembali ke tempat tinggal guanya. Saat melihatnya kembali, ayam neraka hitam segera bangkit dan bergegas. Tuan, Anda akhirnya kembali. Saya pikir Anda dimakan oleh wanita itu. Han Jue memelototinya dan berkata dengan marah, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari dengan otak ayammu itu? Tuan, apakah saya bukan Phoenix? Tapi kamu sekarang jadi ayam.
Berkultivasi sebelum Anda menjadi Phoenix. Petik 2. Bagus. Ayam neraka hitam tercengang. Berkultivasi dengan baik. Berapa lama saya harus berkultivasi? Han Jue duduk di tempat tidur dan terus berkultivasi. Dia menyerap Qi saat dia mengaktifkan percobaan simulasi. Dia mengatur tingkat kultivasi Huang Jihao ke tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa. Insta membunuh. Han Jue puas. Sudah diselesaikan. Ketika Sekte Jas Hujan datang, saya akan memberi mereka pelajaran. Han Jue berpikir sejenak dan mengatur tingkat kultivasi Huang Jihao ke tingkat pertama dari alam penggabungan Void. Han Jue butuh 5 menit untuk membunuhnya. Dia mengerutkan kening. Tidak, terlalu panjang. Saya harus terus berkultivasi. Kesombongan di hati Han Jue menghilang, digantikan oleh rasa bahaya yang kuat. Jika dia tidak bisa membunuh musuh secara instan, musuh akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di istana bawah tanah yang gelap, Zhou Fan dan Yang Tiandong duduk di sudut. Memperhatikan anggota Sekte Jas Hujan, Zhou Fan bertanya, mengapa hanya sedikit dari mereka? Yang Tiandong membuka matanya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, sesuatu mungkin telah terjadi. Dia segera menjadi bersemangat. Apakah guru datang untuk menyelamatkan saya? Zhou Fan menyipitkan matanya dan berbisik, adik laki-laki, apakah kamu ingin melarikan diri lagi? Yang Tiandong bergidik. Senior, lupakan saja. Mari kita tunggu sekte untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Tidak berguna. Aku tidak ingin dipukuli. Kami para pembudidaya tidak takut dengan rasa sakit seperti itu. Bagaimana Anda bisa membuktikan hati Dao Anda? Bagaimana Anda bisa mengejar jalan keabadian? Aku mengerti, tapi itu sangat menyakitkan. Ekspresi Yang Tiandong seperti sedang memakai topeng kesakitan. Mengingat penyiksaan, dia tidak bisa menahan gemetar. Zhou Fan frustrasi dan merasa bahwa Yang Tiandong tidak berguna. Ledakan. Istana bawah tanah bergetar hebat. Suara Li Qingzi mengikuti, semua murid dari Sekte Murni Giok, bersiaplah untuk melawan. Bunuh jalan keluarmu dan hancurkan Sekte Jas Hujan bersamaku. Zhou Fan dan Yang Tiandong sangat gembira. Mereka akhirnya di sini. Setahun berlalu dalam sekejap mata setelah menerobos ke ranah formasi jiwa. Han Jue masih dalam pengasingan. Kadang-kadang, dia akan memperhatikan email-email itu. Dari kelihatannya, Sekte Jadepure dan Sekte Jas Hujan sedang berperang. Guan Yougang dan Li Qingzi terluka parah lagi. Itu benar-benar tragis. Muridnya, Yang Tiandong, juga telah diserang oleh Sekte Jas Hujan. Sepertinya dia sudah bergabung dengan kekuatan utama, itulah sebabnya dia bisa terus bertarung. Han Jue hanya bisa menyemangati mereka di dalam hatinya. Dia memiliki tugas yang lebih penting, yaitu melindungi Sekte Murni Giok. Sekarang, Han Jue tidak khawatir tentang Sekte Jas Hujan yang meluncurkan serangan diam-diam ke Sekte Murni Giok. Sebaliknya, dia khawatir tentang musuh yang jauh. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa budidaya Black Hell Chicken sudah setara dengan seorang kultivator yayasan pendirian Realem. Kecepatan kultivasinya semakin cepat. Itu berbaring di sudut seperti gajah. Bulu-bulunya sangat luar biasa. Meskipun itu seekor ayam, ia memiliki aura burung pegar surgawi. Ketika Han Jue menilai ayam neraka hitam dengan puas, Suan Qingjun tiba-tiba datang berkunjung. Melihatnya lagi, ekspresi Han Jue sangat tidak wajar. Meskipun Suan Qingjun hanya berada di ranah pendirian yayasan, ada Raja Iblis Mahayana yang tersembunyi di dalam jiwanya yang tidak dapat dia sakiti. Saya mendengar bahwa tetua pembunuh dewa kami menerobos di alam 10.000 setan. Suan Qingjun duduk di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Selama setahun terakhir, ada desas-desus bahwa sosok perkasa telah melampaui kesengsaraan di alam 10.000 setan. Bahkan para tetua Nas Chen Sol tidak berani mendekat. Para murid menebak bahwa itu adalah tetua pembunuh dewa yang misterius. Han Jue sangat tidak wajar. Tubuhnya sedikit kaku. Dia berpura-pura tenang dan bertanya, mengapa kamu mencariku? Apakah dia akan memulai? Oh, keperawanannya. Han Jue panik. Saya pergi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Suan Qingjun tersenyum. Han Ju tercengang.
Meninggalkan. Suan Qingjun bertanya, apa yang kamu inginkan sebelum aku pergi? Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Saya tidak tahu berapa lama sebelum kita bertemu lagi. Petik 2. Han Jue bertanya dengan heran, kau pergi begitu saja. Anda tidak akan. Suan Qingjun memutar matanya ke arahnya dan mendengus. Kamu tampak bersemangat untuk itu, teruslah bermimpi. Aku membutuhkanmu, tapi tidak sekarang. Jangan berpikir bahwa aku akan tinggal bersamamu setiap hari. Ini belum waktunya. Itu bagus. Han Jue menghela nafas lega. Dia hampir kehilangan keperawanannya. Dia bergumam, apakah ada pil yang dapat meningkatkan budidaya alam formasi jiwa? Suan Qingjun segera mengeluarkan 4 botol pil dari lengan bajunya. Ini adalah pil peningkat roh formasi jiwa. Saya hanya punya 4 botol ini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Petik 2. Han Jue berterima kasih padanya dengan tergesa-gesa. Suan Qingjun mengulurkan tangan dan menggunakan jarinya untuk mengangkat dagunya. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan tahan tidak melihat wajahmu selama bertahun-tahun. Namun, tidak nyaman bagiku untuk membawamu. Di masa depan, Anda harus tinggal di Sekte Murni Giok dan berkultivasi dengan baik. Jangan lari-lari. Dunia kultivasi sangat berbahaya. Meskipun Anda sudah berada di ranah formasi jiwa, Anda tidak terkalahkan. Petik 2. Han Jue mengangguk tidak wajar. Suan Qingjun menggodanya dan pergi. Han Jue menyeka keringat dingin di dahinya. Tekanan yang diberikan Raja Iblis padanya benar-benar hebat. Tampaknya Raja Iblis benar-benar hanya melewati Sekte Murni Giok dan tidak memiliki motif tersembunyi. Dia mungkin pergi ke tempat lain untuk memahami Dao dan mengalami berbagai bentuk kehidupan. Pesonaku yang tak tertandingi. Bahkan Raja Iblis tidak bisa menahannya. Tapi sekali lagi, betapa harumnya. Han Li memandangi 4 botol pil peningkat roh tahap pembentukan jiwa di sampingnya dengan gembira. Setelah Suan Qingjun pergi, ayam neraka hitam berkata dengan penuh semangat, selamat, Tuan. Kamu tidak perlu khawatir dimakan olehnya lagi. Petik 2. Han Jue tidak bisa diganggu dengan itu dan terus berlatih. Dia ingin menguasai tingkat kelima dari teknik 6 jalan reinkarnasi terlebih dahulu sebelum meminum pil untuk memperkuat kultivasinya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 49 Bahasa Indonesia. Bab 49, Kekhawatiran Guru Sekte. Bab 49, Kekhawatiran Guru Sekte. Sekte Jas Hujan. Di Istana Sekte Master, beberapa tetua berdiri berdampingan. Semuanya memiliki aura yang luar biasa. Mereka mengenakan jubah hitam dan tampak seperti hantu. Di depan mereka, seorang pria duduk di kursi emas. Pria ini mengenakan jubah putih. Rambutnya acak-acakan, dan kulitnya putih. Namun, wajahnya tertutup kerutan, membuatnya terlihat sangat tua. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Jas Hujan, Huang Zuntian. Huang Zuntian mengerutkan kening dan bertanya, apakah Sekte Pedang Burung Vermilion benar-benar ingin melawan kita sampai mati? Para tetua segera menjawab, itu benar, mereka mencari kematian. Saya menyarankan agar kita membunuh Huang Jihao untuk mengintimidasi mereka. Mulut Huang Jihao terlalu busuk. Saya juga merasa lebih baik membunuhnya. Sekte Pedang Burung Vermilion hanya ingin menyelamatkannya. Hanya ada 2 pembudidaya formasi jiwa di Sekte Pedang Burung Vermilion, dan hanya ada 2 di Sekte Murni Giok. Salah satunya tidak berani datang. Dengan kekuatan ini, bahkan jika mereka bertarung selama 100 tahun, mereka tidak akan bisa mengalahkan dunia kecil kita. Tepat, mendengar kata-kata para tetua, alis Huang Zuntian tidak mengendur. Dia bertanya dengan ragu-ragu, jika mereka begitu berani, mungkinkah ada kekuatan misterius yang mendukung mereka? Seorang tetua jangkung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Master Sekte. Anda terlalu banyak berpikir. Kami yang terkuat di dunia budidaya yang hebat. Jangan terlalu takut. Bisakah Anda memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Sejak pertempuran besar 1000 tahun yang lalu, Huang Zuntian telah berubah. Dia selalu memikirkan yang terburuk. Karena perubahan kepribadiannya, Sekte Jas Hujan tetap tersembunyi selama 1000 tahun. Sekarang sekte telah menjadi lebih kuat,
para tetua memaksa Huang Zuntian untuk memberikan perintah untuk menyatukan dunia budidaya Yan Agung. Namun, Huang Zuntian terlalu berhati-hati. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia pengecut, menyebabkan rencana unifikasi tertunda. Jika bukan karena perintah Huang Zuntian, murid-murid yang ditangkap itu akan lama mati. Saya menyarankan agar kita mengirim 2 tetua untuk menyerang Sekte Pedang Burung Vermilion dan Sekte Murni Giok. Sekte mereka pasti akan kekurangan kekuatan tempur. Ini adalah kesempatan yang bagus. Seorang penatua menyarankan. Kata-katanya disetujui oleh para tetua lainnya. Ini memang kesempatan yang bagus. Huang Zuntian mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, para tetua memandangnya, menunggu dia membuat keputusan. Huang Zuntian bertanya dengan ragu-ragu, haruskah kita bertarung? Kita harus bertarung. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Aku khawatir tentang kalian. Aku akan pergi ke Sekte Pedang Burung Vermilion dan Sekte Murni Giok sendiri. Apakah itu akan berhasil? Master Sekte itu bijaksana. Para tetua tertawa, tetapi senyum mereka tidak berdaya. Jika Master Sekte pergi, dia mungkin akan mengulur waktu. Beberapa bulan kemudian, Han Jue telah menguasai tingkat kelima dari 6 jalan teknik reinkarnasi dan memahami kekuatan mistik baru. Lebih tepatnya, itu adalah versi lanjutan dari Six Paths Soul Absorption. Dia bisa menyerap jiwa dan menyimpannya di kedalaman jiwa esensinya. Langkah ini bisa melindungi jiwa dan juga membatasinya. Selain itu, dia juga bisa meninggalkan Six Paths Insignia. Lambang 6 jalan akan ada selamanya. Tidak peduli berapa kali pihak lain bereinkarnasi, itu akan tetap ada. Itu setara dengan melintasi siklus reinkarnasi untuk menemukan pihak lain. Itu bagus. Jika dia bertemu seseorang yang dia sayangi di masa depan, dia bisa meninggalkan lambang 6 jalan dan bertemu mereka di kehidupan berikutnya. Semakin tinggi ranah kultivasinya, semakin mendominasi energi roh 6 jalan. Dia mengeluarkan pil dan terus berkultivasi. Tingkat pertama dari alam formasi jiwa tidak cukup. Dia ingin menjadi lebih kuat. Target berikutnya adalah Void Amalgamation Realm. Han Jue tidak lagi peduli dengan Sekte Jas Hujan. Dia khawatir tentang Sekte Penjinakan Iblis. Dia tidak melupakan Xiaowei. Citra orang ini masih dalam hubungan interpersonalnya. Dia masih jelek seperti dulu. Kebenciannya masih begitu besar sehingga dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Kuncinya adalah bahwa Xiaowei bukanlah Master Sekte. Itu konyol. Seberapa kuat Sekte Penjinakan Setan? Sementara Han Jue khawatir, Chang Yuer datang berkunjung. Tepatnya, Peri Sisuan mengundangnya. Peri Sisuan jarang mengundang Han Jue, jadi Han Jue secara alami harus memberikan wajahnya. Dia segera maju. Ketika dia tiba di Jade Serene Hall, sebagian besar murid hadir. Murid tertua, Liu Sanxin, telah menyelesaikan masa magangnya dan menjadi murid inti. Murid tertua saat ini adalah senior ketujuh dari saat itu, Meng He. Ketika Meng He melihat Han Jue lagi, dia sedikit malu, tapi dia masih membungkuk hormat. Di bawah komandonya, murid-murid lain mengikutinya. Para murid bingung tetapi dengan cepat menebak kebenarannya. Ada desas-desus bahwa tetua pembunuh dewa berasal dari Jade Serene Peak. Dia sangat tampan dan tak tertandingi. Mungkinkah orang ini? Mereka diam-diam mengukurnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi terpana oleh penampilan Han Jue. Apa pria yang tampan? Itu pasti dia. Semua murid memandang Han Jue dengan kekaguman. Chang Yuer berdiri di depannya dengan sangat bangga. Dia bahkan ingin memegang lengan Han Jue, tapi dia dengan cerdik menghindarinya. Meng He menginstruksikan semua murid untuk tidak mengungkapkan identitas Han Jue. Para murid berjanji. Segera, Peri Sisuan tiba, dan semua murid duduk. Han Jue masih duduk di belakang. Penatua Han, duduklah di sampingku, kata Peri Sisuan. Dengan lambaian tangan kanannya, bantal meditasi muncul di sampingnya. Han Jue ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Dia duduk di samping Peri Sisuan dengan bingung. Apa yang guru coba lakukan? Apakah dia akan memberikan posisinya kepadaku? Tidak mungkin. Terlalu merepotkan untuk mengelola Jade Serene Peak.
Han Jue berpikir dengan cemas. Master Sekte telah mengirim pesan kembali. Dia mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan Sekte Pedang Burung Vermilion dan saat ini sedang menyerang Sekte Jas Hujan. Murid-murid yang dipenjara juga telah diselamatkan, tetapi dia khawatir Sekte Jas Hujan akan menyerang kita karena mereka hanya bertemu dengan 5 ahli formasi jiwa. 5 lainnya harus memiliki pengaturan lain. Untuk saat ini, saya berharap semua orang akan meninggalkan pengasingan dan berpatroli di bagian dalam dan luar sekte. Petik 2. Peri Sisuan berbicara dengan ekspresi serius. Di antara para murid dari 18 puncak, Jade Serene Peak kami berkontribusi paling sedikit. Selain kami, itu juga karena favoritisme Master Sekte terhadap kami. Apakah kamu mengerti? Suaranya sangat lembut, tetapi itu membuat semua murid merasakan gelombang kekuatan. Semangat semua orang tersulut. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk menghunus pedang mereka. Han Jue mengangguk sedikit. Dia tidak bersemangat seperti para murid. Peri Sisuan meliriknya dan bertanya, Penatua Han, apakah Anda percaya diri dalam berurusan dengan pembudidaya tahap pembentukan jiwa dari Sekte Jas Hujan? Para murid menjadi tenang dan menatap Han Jue dengan penuh harap. Formasi jiwa terlalu jauh untuk para murid. Jika mereka benar-benar dikirim untuk berurusan dengan pembudidaya tahap pembentukan jiwa, bukankah itu bunuh diri? Bahkan tuan mereka, Peri Sisuan, tidak bisa melakukannya. Han Jue menerima ekspresi mereka dan akhirnya mengerti mengapa Peri Sisuan mencarinya. Jadi itu untuk menenangkan mereka. Saya hanya ingin berkultivasi secara rahasia, tetapi sekte terus dipukuli. Setelah memikirkannya, Han Jue berkata, saya memiliki pengalaman berurusan dengan pembudidaya formasi jiwa. Dia berbicara dengan sangat rendah hati, tetapi kepada para murid, itu mendominasi. Penatua sebelum mereka telah membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa sebelumnya. Dikatakan bahwa itu adalah pembunuhan insta. Para murid bersorak dan menunjukkan rasa hormat mereka untuk Han Jue. Baiklah, kamu bisa pergi dan bersiap. Masalah ini akan diatur oleh kakak senior sulung Anda. Juga, mengenai identitas tetua pembunuh dewa, Anda tidak boleh menyebarkannya. Hanya Jade Serene Peak yang tahu tentang ini, perintah Peri Sisuan. Para murid membungkuk dan pergi. Segera, hanya Han Jue dan Peri Sisuan yang tersisa di Jade Serene Hall. Peri Sisuan memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dia bertanya dengan lembut, kamu di level mana? Tertegun, Han Jue bertanya dengan rasa ingin tahu, tingkat berapa? Tingkat kultivasi. Oh, tingkat pertama. Kenapa kamu masih di level pertama? Peri Sisuan mengerutkan kening. Setelah berada di pengasingan selama bertahun-tahun, bahkan dengan bakat absurd Han Jue, dia tidak bisa meningkat banyak. Han Jue terbatuk dan berkata, tingkat pertama dari ranah formasi jiwa. Apakah Li Qingzi tidak memberitahunya bahwa dia akan menerobos? Peri Sisuan tercengang. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 50 Bahasa Indonesia. Bab 50, Serangan Sekte Jas Hujan, tingkat ke-9 alam formasi jiwa. Bab 50, Serangan Sekte Jas Hujan, tingkat ke-9 alam formasi jiwa. Peri Sisuan menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak tahu harus berkata apa tentang Han Jue. Anak ini, dia benar-benar tahu bagaimana membuat orang tegang. Kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Sepertinya Anda tidak lagi memperlakukan saya sebagai tuan Anda. Lagi pula, sebagai tuanmu, aku tidak pernah mengajarimu apapun. Peri Sisuan mendengus. Han Jue mengangkat bahu dan berkata, kamu bertanya terlalu tiba-tiba. Saya tidak mengambil jalan memutar. Selain itu, saya meminta Anda sebelumnya untuk lokasi yang cocok untuk menjalani kesengsaraan. Petik 2. Peri Sisuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Han Jue akan menerobos ke ranah formasi jiwa begitu cepat? Sudah berapa tahun sejak dia memasuki alam Nas Chen Sol? Kemudian, dia terus bertanya, jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk bertanya. Anda telah melakukan lebih banyak untuk sekte daripada yang telah dilakukan sekte untuk Anda. Tidak perlu sopan. Kebutuhan.
Han Jue berpikir sejenak. Apakah ada pil kultivasi untuk ranah formasi jiwa? Tidak. Kalau begitu cobalah yang terbaik untuk membantuku memperkuat spirit ki di gua tempat tinggal. Ya, aku akan memikirkan sesuatu. Han Jue memiliki teknik kultivasi dan pewarisan mantranya sendiri, jadi dia tidak membutuhkan ajaran sekte murni giok. Alasan mengapa dia tetap tinggal di sekte itu adalah karena dia tidak punya tempat lain yang bagus untuk dikunjungi. Daripada berkeliaran, lebih baik berkultivasi di sini dengan tenang. Setelah percakapan singkat, Han Jue bangkit dan pergi. Peri Sisuan melihat ke punggungnya dan bertanya, berapa lama kamu bisa tinggal di sekte Jadepure? Han Jue berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Kenapa kamu bertanya? Jika saya ingin lari, saya akan melarikan diri sejak lama. Petik 2. Peri Sisuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut kamu akan melarikan diri. Hanya saja Anda telah tumbuh terlalu cepat. Ketika saatnya tiba, kuil kecil ini tidak akan mampu menampung Buddha raksasa sepertimu. Ada banyak sekte yang lebih kuat daripada sekte murni giok di dunia kultivasi. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk berusaha menjadi lebih baik, terutama bagi para petapa seperti Anda. Saat itu, leluhur pendiri meninggalkan Yan besar untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Petik 2. Dia menghela nafas saat memikirkan itu. Han Jue tersenyum dan berkata, mungkin. Jika saya benar-benar ingin pergi suatu hari, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Untuk mencari dao besar di dunia yang lebih luas. Omong kosong. Dia lebih suka menjadi puncak dunia ini daripada pengumpan terbawah dari alam yang lebih tinggi. Bagaimanapun, potensinya adalah yang terbaik. Jika dia berkultivasi dalam damai, dia bisa terus-menerus menjadi lebih kuat. Mengapa dia harus pergi keluar dan berpetualang? Setelah kembali ke Conate Cave Abode, Han Jue mulai bermeditasi. Ayam neraka hitam tiba-tiba berkata, Tuan, saya mendengar tangisan ayam dari kaki gunung. Ketika saya mendengar suara mereka, hati saya berdebar-debar. Aku ingin bergegas keluar. Mengapa? Mungkinkah itu teknik iblis yang kamu bicarakan? Petik 2. Han Jue mengangkat alisnya dan berkata, ya, kamu harus menahan keinginan ini. Jika Anda mengikutinya, Anda akan jatuh ke dalam kutukan abadi dan tidak pernah menjadi Phoenix. Ini adalah ujian dari Dao Surgawi. Petik 2. Mungkinkah dorongan ual telah tiba? Itu tidak bisa menahan suara ayam. Saat ayam neraka hitam mendengar itu tegang. Bulu-bulunya berdiri seolah-olah itu adalah ayam jantan yang akan bertarung. Terima kasih atas pengingat Anda, Guru. Aku hampir jatuh untuk itu. Jalur kultivasi benar-benar penuh dengan bahaya. Ayam neraka hitam meratap. Han Jue diam-diam tertawa. Bahkan saya masih perawan, Anda bisa melupakan bersenang-senang. Jadilah anak kecil, selamanya. Segera, Han Jue dan Black Hell Chicken memasuki kultivasi. Ketika dia bebas, Han Jue akan menanamkan ide-idenya ke dalam Black Hell Chicken. Semuanya lebih rendah, hanya kultivasi yang lebih unggul. Para pembudidaya semuanya lebih unggul. Ayam budidaya adalah ayam yang unggul di antara ayam. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Han Jue belum menembus ke tingkat kedua dari alam formasi jiwa, tetapi dengan mengandalkan pil, dia sudah mendekatinya. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berkultivasi dan berusaha untuk menerobos sesegera mungkin. Suatu hari yang cerah, Sekte Jas Hujan akhirnya ada di sini. Itu adalah Master Sekte Huang Zuntian dan seorang tetua yang menyertainya. Penatua ini dikenal sebagai guru spiritual San Kui, dan dia juga berada di alam formasi jiwa. Huang Zuntian mendarat di puncak gunung dan memandang dengan waspada ke-18 puncak Sekte Murni Giok. Guru spiritual San Kui mengenakan jas hujan. Di bawah topinya, matanya sangat dingin dan mengandung niat membunuh. Master Sekte, serang. Guru spiritual San Kui berkata dengan jijik. Ini adalah Sekte Murni Giok. Sangat lemah. Bahkan tidak ada satupun ahli formasi jiwa yang hadir. Ada kurang dari 10 ahli Naschen Soul yang tersisa. Mereka tidak cukup untuk membunuh. Huang Zuntian ragu-ragu. Terlalu lemah. Mungkinkah itu jebakan? Jika itu aku
Aku tidak akan berani menyerang sekte jas hujan seperti ini. Guru spiritual San Kui tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus ditakuti? Mereka hanya akan keluar semua. Kalau tidak, mereka akan ditelan oleh kita cepat atau lambat. Huang Zuntian terdiam. Melihat betapa pengecutnya dia, guru spiritual San Kui sangat marah. Jika bukan karena dia tidak bisa menang, dia benar-benar ingin merebut posisi Master Sekte. Tidak, aku merasa tidak nyaman. Ada yang salah. Huang Zuntian mengerutkan kening. Guru spiritual San Kui menjadi gila dan berkata dengan suara rendah, Guru Sekte. Kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi. Jika Sekte Jas Hujan terkubur di tangan kita, bagaimana kita bisa menghadapi Master Sekte sebelumnya? Huang Zuntian mengerutkan kening. Di dalam gua Conate Abode. Pemuja jas hujan akan menyerang sekte murni giok. Han Jue membuka matanya dan segera memeriksa orang terkuat yang hadir. Huang Zuntian, tingkat ke-9 alam formasi jiwa, master sekte dari sekte jas hujan. Dia sangat berhati-hati dan tidak suka membunuh. Master sekte ada di sini. Sangat berhati-hati, tidak suka membunuh. Han Jue berkedip dan berpikir bahwa dia salah melihat. Apakah sekte jas hujan benar-benar bukan sekte jahat? Han Jue tidak lagi memikirkannya. Dia dengan hati-hati mengaktifkan uji coba simulasi dan pertama kali bertarung dengan Huang Zuntian. 3 napas kemudian, dia membuka matanya lagi. Dia menghela napas lega. Dia perlahan berdiri dan bersiap untuk meninggalkan gua tempat tinggal. Ayam neraka hitam sangat gugup. Tuan, apakah Anda melarikan diri? Dengan cepat berdiri dan bersiap untuk lari. Han Jue berkata dengan marah, kita akan kabur jika aku tidak bisa mengalahkannya. Tunggu di sini. Dengan itu, dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas keluar dari gua tempat tinggal. Segera, dia menemukan Huang Zuntian dan guru spiritual San Kui. Keduanya masih berdebat. Guru spiritual San Kui mencoba membujuknya, tetapi Huang Zuntian menghentikannya untuk bergerak secara tiba-tiba. Melihat Han Jue terbang, mereka berdua segera berhenti dan menatapnya dengan waspada. Han Jue berhenti kurang dari 100 kaki dari mereka. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, hanya kalian berdua. Jantung Huang Zuntian berdegup kencang. Nada ini. Itu memang jebakan. Ketika guru spiritual San Kui melihat bahwa dia hanya berada di tingkat ke-9 dari alam yayasan pendirian tetapi berani untuk bergegas dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tahu bahwa orang ini pasti memiliki teknik penyembunyian kultivasi. Dia secara alami telah mendengar tentang tetua pembunuh dewa yang legendaris. Mungkinkah orang ini adalah tetua pembunuh dewa dari sekte murni giok? Namun, Duan Tongtian baru saja memasuki alam formasi jiwa. Dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan mereka. Guru spiritual San Kui berkata dengan suara rendah, bukankah kita berdua sudah cukup? Rekan Taois benar-benar sombong. Kemudian, saya akan menguji kultivasi Anda dengan benar. Petik 2. Han Jue mengabaikannya dan menatap Huang Zuntian. Ini adalah master sekte dari sekte jas hujan. Dia memang sangat mengesankan. Namun, tatapannya tampak mengelak, hampir seperti dia takut. Han Jue berkata, Sekte Guru, saya mendengar bahwa Anda tidak suka membunuh. Mengapa Anda menargetkan sekte murni giok kami? Petik 2. Huang Zuntian ragu-ragu untuk berbicara. Guru spiritual San Kui berteriak dengan marah, potong omong kosong. Dia tiba-tiba menyerang, belati perak di tangannya menembak Han Jue. Cahaya dingin melintas. Sangat cepat. Ding! Belati perak putih itu ditolak tepat saat hendak menyentuh Han Jue seolah-olah telah mengenai bel yang tak terlihat. Pupil mata guru spiritual San Kui melebar. Dia akan mengucapkan mantra dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Han Jue mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat. 3 pedang bayangan murni muncul dari udara tipis dan menyerang guru spiritual San Kui. Master spiritual San Kui secara naluriah mengelak, tetapi pedang 3 bayangan murni terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan dia, seorang penggarap formasi jiwa, tidak bisa menghindar tepat waktu. Ledakan. Guru spiritual San Kui langsung terbunuh dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Mata Huang Zuntian melebar karena terkejut.